Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 771, Bunuh Jiwa 12. Begitu pria di depannya muncul dengan jubah hitam putih dan topeng bergaris horizontal hitam putih di wajahnya, itu membawa tekanan besar bagi semua orang. Tekanan ini, meskipun tidak sebaik Master Sekte-Sekte Ding Raksasa Si Feng Kaisar Langit Ding, juga sangat tidak biasa, setidaknya itu harus menjadi orang bijak yang hebat dari tingkat penyempurnaan. Yun Hao menilai dari mata jiwa 12 bahwa mereka tidak datang untuknya. Orang ini baru saja menembak Si Feng, pria gemuk itu, dan Dongfang Xiu, dan sekarang, mata itu telah menatap pria gemuk itu dan mereka bertiga. Dalam hati Yun Hao, dia menebak kebenaran. Orang ini menghususkan diri dalam berurusan dengan roh perang. Di daerah ini, ada roh perang yang dibangkitkan dalam kesulitan. Dan setelah orang ini muncul, tujuannya sangat jelas, yaitu pria gemuk, Dongfang Xiu, dan Si Feng. Mereka bertiga memiliki karakteristik yang sama, yaitu mereka telah dikenali oleh roh perang, dan ada semangat perang yang dihidupkan kembali di tubuh mereka. Tiga wadah jiwa perang yang lemah. Saya pikir jiwa perang di tubuh Anda juga lemah dan menyedihkan sekarang. CK, sudah lama sejak saya bertemu dengan jiwa perang dan pewaris yang begitu lemah, dan sangat lemah sehingga bertiga dari mereka berkumpul sekaligus. Hal baik semacam ini. Ini pertama kalinya saya menemukannya sejak berdirinya Aula Reinkarnasi 10 tahun yang lalu. Setelah Soul 12 mengatakan ini, dia memverifikasi tebakan Yun Hao. Orang ini benar-benar berlari untuk semangat perang. Mendengarkan arti kata-katanya, dia belum menjadi manusia. Ada kekuatan yang disebut Aula Reinkarnasi di belakangnya, yang berspesialisasi dalam menangkap roh perang. Bunuh dia. Pada saat ini, suara yang penuh dengan kemarahan dan niat membunuh yang tak terbatas datang dari dalam monumen ilahi. Ini adalah pertama kalinya emosi wanita misterius itu menunjukkan tanda-tanda begitu di luar kendali. Anak-anak kecil, jangan melawan, tidak ada gunanya melawan. Kamu hanya bisa sial ketika kamu bertemu denganku. Jiwa 12 menyeringai muram, dan saat berikutnya, dia menukik turun dari langit. Tiba-tiba, ruang hancur tanpa suara. Sebuah tombak menusuk seperti naga. Ledakan. Satu tembakan pukulan. Dada Soul 12 langsung ditusuk keluar dari lubang besar. Jiwa 12 berteriak kesakitan dan mundur. Han Qiansan melangkah keluar dari kehampaan dengan tombak di tangannya, dan menyerang lagi dengan gerakan membunuh. Sial. 4. Ada 4 jiwa pertempuran yang muncul pada saat yang sama. Jiwa 12 mundur-mundur ke belakang pada saat yang sama. Dia masih memarahi, itu sangat berbahaya sekarang. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia akan hampir terbunuh dengan satu pukulan. Ekspresi Han Qiansan serius. Dia juga merupakan ranah orang bijak agung kesempurnaan. Tetapi dia memiliki kekuatan tempur pembunuh kaisar. Meskipun dia sekarang memiliki keuntungan, tetapi dia tidak memiliki kecerobohan pada musuh. Jika musuh tidak mati, maka dia akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Melihat bahwa gerakan membunuh Han Qiansan akan menyerang jiwa 12 ini lagi. Jiwa 12 tiba-tiba mendengus dingin, dan tangannya terkeluar. Sebuah piring giok bundar terbang keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Di piring giok, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan setiap gumpalan rune bersinar, dan cahaya itu tersapu dan jatuh ke tubuh Han Qiansan. Tindakan ofensif. Han Qiansan tiba-tiba membeku. Jiwa 12 mengambil kesempatan itu, bergegas maju dalam satu langkah, dan meninju dada Han Qiansan, meledakkan dada Han Qiansan. Ribuan mil jauhnya. Pada saat kritis, cakar kucing liar itu melambai. Tubuh Han Qiansan menghilang dari tempat itu dan dibawa ke sisi Yun Hao oleh kekuatan alami kucing yang sunyi. Cepat dan temukan jalan, Ben Meo ribuan mil jauhnya tidak bisa berurusan dengan pria aneh ini. Kucing liar itu berbisik. Pada saat ini, jiwa 12 mencibir, lubang di dadanya sembuh dengan cepat, dan dia memegang piring giok bundar di satu tangan, mengendalikan sepotong cahaya untuk jatuh di area Yun Hao. Cahaya semacam ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Yun Hao, Dragon Mania, Wild Chat, dan pengguang semuanya baik-baik saja. Tapi Han Qiansan, Fatih, Dongfang Xiu, dan Si Feng, di bawah cahaya ini, semuanya menjadi pucat dan jatuh satu demi satu. Kekuatan macam apa ini?
Yun Hao segera mentransmisikan suara itu ke monumen ilahi. Sialan, sialan, seseorang menemukan cakram reinkarnasi. Suara wanita misterius itu dipenuhi dengan kemarahan yang kuat, dan berkata, "Dis reinkarnasi adalah artefak nyata, dan itu adalah musuh bebuyutan dari semua roh perang. Dis reinkarnasi ini hanyalah tiruan, terkontaminasi dengan nafas reinkarnasi artefak, tetapi masih memiliki efek penindasan yang sangat menakutkan pada jiwa perang." Setelah mendengar ini, hati Yun Hao tenggelam. Salinan tiruan dapat membuat Han Qiansan, yang sudah memiliki kekuatan tempur pembunuh kaisar, tak tertahankan. Bisa dibayangkan bahwa setelah cakram reinkarnasi artefak asli dikeluarkan, betapa seriusnya konsekuensinya. Apakah tidak ada cara lain? Ya, tapi itu akan memakan sedikit waktu. Aku sedang bersiap. Yun Hao, oke, kamu bersiaplah dulu. Aku akan membunuh ini dulu. Lubang di dada Sol 12 telah benar-benar sembuh, dan dia tertawa menyeramkan yang merajalela, dan kemudian melangkah keluar dan bergegas menuju Yun Hao dan mereka. Kucing liar, lakukan. Yun Hao segera berteriak. Kucing liar itu sangat menentukan. Ribuan mil jauhnya. Dalam sekejap, kucing liar itu mengirim Long Madness, Pengguang, Han Qiansan, Dongfang Xiu, dan Fat Man semuanya. Karena Anda tidak dapat berurusan dengan jiwa 12 ribuan mil jauhnya, mari kita kirim orang-orang Anda sendiri dulu. Ini adalah taktik yang telah didiskusikan Yun Hao dengan kucing liar sebelumnya. Di lapangan, hanya Si Feng yang tersisa. Yun Hao meraih Si Feng dengan satu tangan, berteleportasi dalam satu langkah, dan sosoknya melintas ratusan zang. Jiwa 12 mendengus dingin, mereka tidak bisa melarikan diri jauh, aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian menangkap mereka kembali satu persatu. Kata-kata itu, jatuh, dan jiwa 12 mengejar Yun Hao. Yun Hao menebas dengan pedang, merobek ruang, dan dengan jentikan lengannya, dia melemparkan Si Feng ke dalam kehampaan, dan kemudian dirinya sendiri, dengan niat tegas, bergegas menuju jiwa 12. Di tubuhnya, nyala api yang menakutkan menyala. Ini akan meledakkan dirinya sendiri. Namun, jiwa 12 tidak masalah sama sekali, dan sebelum Yun Hao bergegas di depannya, dia menamparnya, langsung membuat tubuh Yun Hao menjadi abu. Aku tidak bisa menahan diri. Jiwa 12 mendengus dingin. Saat dia hendak menemukan dan menangkap pewaris roh perang yang melarikan diri satu persatu, tiba-tiba, tepi yang tak tertandingi meletus di belakangnya. Jiwa 12 tersentak. Tapi dia melihat pedang emas kecil, yang sudah menembak di depannya. Kekuatan jiwa 12 meledak, ingin menghancurkan pedang kecil emas. Tetapi ujung pedang kecil emas itu sangat tajam dan tak terbendung. Langsung merobek kekuatan jiwa 12, dan dengan mendengus, itu menembus kepalanya dan bergegas ke lautan kesadarannya. Kamu, jiwa 12 memandang Yun Hao, wajahnya penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Baru saja, dia jelas meledakkan. Yun Hao. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, mengendalikan dewa pembunuh pola leluhur setengah langkah yang telah bergegas ke laut jiwa 12, dan dengan panik menyerang jiwa-jiwa 12. Baru saja, dia meminta kucing liar untuk mengirim yang lain pergi. Dia meninggalkan Si Feng, dan dia menggunakan dirinya dan Si Feng sebagai umpan untuk menarik perhatian Sol 12. Tubuh emas abadinya telah digunakan melawan Kaisar Jadeding, dan sekarang kekuatan benih kekuatan ilahi belum pulih. Jadi, dia harus memikirkan cara lain. Ketika dia berteleportasi dengan Si Feng, Yun Hao telah melemparkan kekuatan ilahi tingkat anti surga lainnya, Twins. Dia menggunakan kekuatan supernatural kembarnya untuk menipu Sol 12, dan kemudian mengambil kesempatan untuk meledakkan pola leluhur setengah langkah membunuh dewa dalam satu gerakan. Beberapa kedipan waktu berlalu. Jiwa 12 tidak bisa lagi mendukungnya, dan jiwa itu dimusnahkan. Pedang emas kembali ke lautan pengetahuan Yun Hao. Yun Hao, yang belum pulih dari keadaannya, sekarang telah menggunakan dua kartu hall kekuatan ilahi tingkat anti surga dari tubuh emas abadi dan si kembar. Ditambah dia baru saja mendesak pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa, yang menghabiskan 80% dari kekuatan spiritualnya. Kondisinya tidak diragukan lagi jatuh ke dasar lagi. Bab 772, Penggunaan Kemanusiaan. Pihak Yun Hao membunuh Sol 12, meskipun dia tidak terluka, tetapi situasi saat ini tidak optimis. Dua kartu hall supernatural tingkat anti surga tidak dapat lagi digunakan untuk waktu yang singkat. 80% kekuatan mental hilang, dan juga butuh waktu untuk pulih. Kuncinya adalah bahwa wanita misterius Yun Hao,
jiwa pertempuran dalam masalah, situasinya semakin buruk, yang berarti bahwa orang-orang dari aula reinkarnasi yang disebutkan di mulut jiwa 12 lebih dari satu di daerah ini. Ada juga orang-orang seperti Soul 12, yang bertarung melawan Soul Movement Means. Kemudian, Si Feng bergegas kembali dari kehampaan, melihat bahwa Yun Hao baik-baik saja, dan melihat mayat jiwa 12 di tanah, Si Feng menghela nafas lega, dan kemudian berjalan ke mayat jiwa 12, dan membuka topeng bergaris horizontal hitam dan putih di wajahnya. Ini sangat jelek, Si Feng bergumam. Tanpa diduga, itu mereka. Suara lain datang dari dalam monumen. Yun Hao, apakah kamu mengenal mereka? Wanita misterius. Mereka, itu seharusnya menjadi semangat perang yang dihidupkan kembali. Sekarang tampaknya beberapa roh perang telah dihidupkan kembali sebelumnya dan telah memunggungi keyakinan dan gagasan mereka sebelumnya. Yun Hao, apa yang akan mereka lakukan untuk menangkap semangat perang? Wanita misterius. Saya tidak tahu, tetapi tidak masalah. Karena mereka berani melakukannya pada mantan rekan mereka, maka mereka semua pantas mati. Kakak Yun, Oriental Show, mereka juga kembali. Itu saja. Pada saat ini, wanita misterius di Monumen Ilahi berkata, saya telah memadatkan beberapa kekuatan manusiawi, dan Anda telah menghancurkan kekuatan manusiawi ini ke dalam tubuh Han Qiansan. Sehingga bahkan jika mereka menghadapi penindasan disreinkarnasi, mereka tidak akan terpengaruh untuk jangka waktu tertentu. Yun Hao kaget. Anda, bisakah kita menyatukan kekuatan kemanusiaan? Terakhir kali, wanita misterius itu mengatakan bahwa hanya kaisar manusia yang dapat mengumpulkan kekuatan umat manusia. Sudah kubilangmu bahwa aku adalah putri takdir, dan selain itu, kekuatan manusiawi yang telah kuringkaskan bukan milik dunia ini, tetapi kekuatan manusiawi dari era tempat aku hidup, dan tidak banyak yang tersisa. Oleh karena itu, jika Anda ingin bertarung melawan kuil reinkarnasi, hanya ada satu cara, yaitu memimpin kelahiran umat manusia sesegera mungkin dan menjadi kaisar dunia. Jika tidak, bahkan jika ada kebangkitan roh perang yang berkumpul di sekitar Anda selanjutnya, begitu Anda menghadapi penindasan disreinkarnasi, mereka tidak akan dapat memberi Anda bantuan apapun. Yun Hao menjawab dengan suara yang suara. Jika Anda ingin menjadi kaisar rakyat, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kaisar segel rakyat. Tetapi penampilan segel kaisar manusia mengalami beberapa perubahan. Terakhir kali, wanita misterius itu mengatakan bahwa semua lintasan ini akan diperbaiki, dan ketika segel kaisar manusia muncul, pasti akan ada pertempuran sengit yang harus dihadapinya. Dan, tidak akan lama sebelum pertempuran sengit itu datang, saat berikutnya, di dalam monumen ilahi, 4 gumpalan kekuatan yang sangat istimewa terbang keluar. Hati Yun Hao tergerak. 4 gumpalan kekuatan manusiawi muncul di telapak tangannya. Kekuatan kemanusiaan sangat istimewa. Yun Hao memegang 4 gumpalan kekuatan manusiawi di tangannya. Dia sepertinya merasakan dunia yang telah menghilang, dan merasakan manusia di dunia yang menghilang. Ada harapan, ada keputusasaan, ada keserakahan, ada kebaikan. Seolah-olah emosi makhluk umat manusia telah menyatu menjadi semburan kehendak spiritual yang mengalir ke arahnya. Ini adalah perasaan yang aneh, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan 4 gumpalan kekuatan manusiawi masing-masing memasuki tubuh Han Qiansan, Fat Man, Si Feng, dan Dongfang Xiu. Saudara Yun, apakah kamu membunuh pria aneh ini dan menemukan semangat pertempuran yang kamu cari? Kegilaan naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Hao menggelengkan kepalanya, dia masih memiliki kaki tangan di tempat lain. Ekspresi semua orang langsung menjadi serius lagi. One Soul 12, itu sudah sangat menakutkan. Mereka semua tahu detail Yun Hao lebih baik, jadi mereka tahu betul bahwa jika ada orang lain dengan kekuatan yang sama dengan Soul 12, Yun Hao tidak akan bisa menghadapinya. Masih mencarinya? Dongfang Xiu bertanya. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak perlu mencarinya, mereka berinisiatif untuk menemukannya. Saat berikutnya, 2 aura yang sangat kuat telah turun, 2 pria berpakaian seperti jiwa 12 muncul, jiwa 11, jiwa 10, alam kaisar setengah langkah, alam kaisar formal, 12 hal, itu masih tidak dapat diandalkan seperti biasanya, itu bahkan tidak dapat menyelesaikan pemborosan-pemborosan seperti itu, dan itu menempatkan hidupmu sendiri ke dalamnya. Kata Soul 11, jiwa 10, 4 jiwa perang berkumpul, menghitung 1 jiwa perang yang telah kita tangkap.
Ambil kembali 5 jiwa perang ini, dan mati 12, itu bukan kerugian. Han Qiansan berdiri di depan dengan tombak di tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan menyeret mereka berdua, kalian pergi dulu. Sultan mencibir dan berkata, andalkan saja padamu, di mana kamu memiliki kualifikasi untuk menyeret kami ke bawah. Suara itu jatuh. Sultan memegang tiruan cakram reinkarnasi di tangannya, dan kekuatannya dirangsang, dan di cakram reinkarnasi, cahaya penurunnya tiba-tiba meledak. Cahaya mengalir masuk. Han Qiansan, Fatih, Dongfang Xiu, Si Feng, semuanya memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan dan tidak nyaman di wajah mereka. Ayam dan anjing asli, rentan. Sultan berkata dengan nada mengejek, dan kemudian bergegas di depan Han Qiansan dengan semburan tubuh dan meninju kepala Han Qiansan. Tapi saat ini, ekspresi menyakitkan di wajah Han Qiansan menghilang dalam sekejap, dan tombak di tangannya terbanting, dan tombak itu melesat seperti naga, menembus dada Sultan. Reaksi Sultan sangat cepat, dan dia langsung beralih dari serangan ke pertahanan, dan tangannya disegel untuk memadatkan perisai. Ledakan, tombak. Han Qiansan menusuk perisai itu meledak, dan tubuh Sultan terbang mundur tak terkendali. Han Qiansan tidak mengejar, karena dia masih harus mewaspadai Soul Eleven. Jika dia mengejar Sultan untuk bertarung, Soul Eleven dapat menyerang Yun Hao dan mereka dengan tidak bermoral. Bahkan kekuatan cakram reinkarnasi dapat bersaing. Tapi aku meremehkanmu, tidak heran 12 akan ditanam di tanganmu. Jiwa 10, yang menstabilkan tubuhnya, mendengus dingin, dan saat berikutnya, pisau panjang muncul di tangannya. 11, kamu bunuh orang-orang kecil itu dulu, aku akan menangani ini. Setelah itu, Sultan melakukan gerakan membunuh lagi. Han Qiansan berusaha sekuat tenaga. Meskipun Han Qiansan memiliki kekuatan tempur Kaisar Slayer, orang-orang di aula reinkarnasi ini juga terlahir kembali sebagai roh perang, dan efektivitas tempur mereka juga termasuk yang teratas di peringkat yang sama. Sultan menganggapnya serius, dan benar-benar menahan Han Qiansan. Soul Eleven tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba membunuh Yun Hao dan mereka, dan dengan tamparan telapak tangannya, sepotong besar kubah surgawi runtuh dan dimusnahkan, dan sidik jari besar yang menakutkan jatuh dari langit, ingin menghancurkan Yun Hao dan mereka semua. Kekuatan tempur dari alam kaisar setengah langkah tak tertandingi. Raungan naga, itu terdengar. Kegilaan naga adalah yang pertama bergegas ke langit, berubah menjadi tubuh naga surgawi emas bercakar 5. Pria gendut, itu langsung memegang mangkuk emas yang diberikan Si Feng kepadanya sebelumnya. Dongfang Xiu memegang pisau perang di tangannya, Si Feng membawa palu yang berat, pengguang berubah menjadi cahaya pedang dingin, dan mereka mengikuti kegilaan naga dan bergegas menuju sidik jari besar di langit. Ledakan, itu hanya sentuhan. Long Mania, Fat Man, Dongfang Xiu, Si Feng, Peng Guang, semuanya dipukuli dan jatuh, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam, berlumuran darah, dan tidak bisa bergerak lagi. Yun Hao menarik napas dalam-dalam. Secara paksa menanggung rasa sakit karena menarik asal-usul jiwa secara berlebihan, dan sekali lagi mendesak kekuatan pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah untuk menebas. Pedang kecil emas menebas langit dan bumi, menghancurkan sidik jari besar yang menakutkan, tetapi tidak lagi mampu membunuh Soul Eleven. Yun Hao, aku akan datang. Pada saat ini, kucing liar yang tinggal di sisi Yun Hao berbicara, dan di matanya yang besar seperti permata, cahaya dalam yang sangat aneh muncul. Dan saat ini, medan perang tidak jauh. Seorang pria muncul. Orang ini mengenakan pelindung dahi, dan Jiang Chen lah yang diusir oleh kucing liar dengan bakat ribuan mil jauhnya. Dia mendapatkannya kembali. Jiang Chen sian badan. Yun Hao secara alami menemukannya untuk pertama kalinya. Tetapi saat berikutnya, sosok Jiang Chen melintas, dan dia menghilang langsung dari tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di belakang Soul Eleven, dan menyerang punggung Soul Eleven dengan satu telapak tangan. Bab 773, Kerjasama, Mata Tuhan. Jiang Chen meninju dengan satu telapak tangan, dan tembakan itu adalah gerakan membunuh. Ledakan. Di tubuh Soul Eleven, lapisan Qi yang kuat tiba-tiba menggulung, langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan Jiang Chen dan mengangkat Jiang Chen menjauh. Cari kematian. Soul Eleven meraung marah, tiba-tiba berbalik, dan melangkah keluar di udara, mengejar Jiang Chen. Ruang di depan Jiang Chen tiba-tiba berputar dengan keras.
Meskipun Soul Eleven adalah pembudidaya kaisar alam setengah langkah, dia dihentikan oleh Jiang Chen sejenak, dan Jiang Chen dengan tenang mundur. Soul Eleven berhenti, dia menatap Jiang Chen, dan kemudian berkata, ternyata kamu nak. Jika bukan karena penguasa suci hutan belantara timur sebelumnya, kamu pasti sudah mati sejak lama. Bukankah penguasa suci hutan belantara timur menyuruhmu untuk tidak memprovokasi aula reinkarnasi lagi? Kamu terlalu lama. Jiang Chen tidak menanggapinya, tetapi melihat ke arah Yun Hao dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya, kamu membantu. Sosok Yun Hao naik ke udara, membentuk serangan depan dan belakang dengan Jiang Chen melawan Soul Eleven. Aku terlalu dikonsumsi, dan aku hanya punya kesempatan untuk menyerang. Yun Hao tidak menyembunyikan kelemahannya. Meskipun Jiang Chen berasal dari tanah suci hutan belantara timur, jelas bahwa Jiang Chen memiliki dendam dengan istana reinkarnasi. Ancaman Jiang Chen jauh lebih rendah daripada istana reinkarnasi. Pada saat ini, dia dapat memilih untuk bergabung dan menyelesaikan Soul Eleven. Jiang Chen, oke, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk membunuh dengan satu pukulan. Soul Eleven meraung marah, dua hal kecil, apa pendapatmu tentangku? Jiang Chen, perlakukan kamu seperti orang mati. Suara itu jatuh. Jiang Chen berinisiatif untuk menyerang. Hukum meterai kehancuran surgawi diungkapkan, dan langit dan bumi tandus dan kesepian. Soul Eleven meraung marah dan meninju, menghancurkan serangan Jiang Chen. Namun, langkah Jiang Chen hanyalah langkah yang salah, sosoknya melintas, dan dia menghilang begitu saja lagi. Teleport. Jiang Chen juga memiliki kekuatan magis teleportasi. Kehancuran. Jiang Chen, yang telah berteleportasi, menyegel tangannya dan tiba-tiba mengorbankan sepotong pecahan ruang yang bersinar dengan cahaya abu-abu. Puing-puing luar angkasa terungkap dalam sekejap, dan langsung berubah menjadi dunia kecil yang sunyi. Yun Hao dan Soul Eleven sama-sama diseret ke alam yang disebut tandus ini. Jiang Chen, Yun Hao, sudah aktif. Katakanlah. Jiang Chen langsung merobek pelindung dahi yang terbuat dari logam khusus. Mata vertikal terungkap. Mata vertikal tertutup. Tapi saat dia melihat mata vertikal ini, apakah itu Yun Hao atau Soul Eleven, dia terkejut di dalam hatinya. Mata. Tuhan. Ini adalah mata para dewa istana surgawi. Para dewa istana surgawi semuanya adalah dewa dari ras yang berbeda. Yun Hao pernah membunuh istana surgawi, dia telah bertarung dengan dewa semacam ini dengan mata vertikal di dahinya. Dia tahu betul kekuatan mata ini. Aura di tubuh Jiang Chen adalah ras manusia yang sangat murni. Mata ilahinya secara paksa diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, Yun Hao tiba-tiba teringat adegan yang terjadi sebelumnya ketika dia berurusan dengan pemilik villa Gunung Mandat Surgawi di kerajaan kuno Xia Besar. Pemilik villa Mandat Surgawi, yaitu keturunan Qin Han, kepala tetua tanah suci hutan belantara timur, juga menguasai sepotong tulang jari para dewa. Sekarang, sesuatu yang serupa telah ditemukan di Jiang Chen. Tampaknya ini bukan kebetulan, tanah suci hutan belantara timur pasti diam-diam melakukan eksperimen dalam menggunakan kekuatan para dewa. Beri aku kematian. Soul Eleven meraung, bergegas menuju Jiang Chen dengan momentum yang ganas, dan memukulnya dengan satu tangan, hanya untuk melihat lautan guntur yang tak tertandingi meletus dari telapak tangannya. Wajah Jiang Chen penuh dengan niat membunuh, dan tangannya dengan cepat disegel. Mata vertikal di dahinya tiba-tiba membuka celah. Pembalikan. Pada saat berikutnya, kekuatan aneh menyapu keluar dari mata vertikalnya. Soul Eleven menyerang Thunder Ocean Jiang Chen, tetapi langsung dibalik, menyerang balik Soul Eleven itu sendiri. Ledakan. Tangan Soul Eleven menamparkan lagi dan lagi, menyebarkan lautan guntur. Dan saat ini, mata vertikal di dahi Jiang Chen benar-benar terbuka sedikit lagi. Mata ilahi, ini sudah setengah terbuka. Tangan Jiang Chen disegel lebih cepat. Setengah dari mata dewa terbuka, cahaya yang sangat menakutkan meletus, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya beredar dalam cahaya, menafsirkan misteri semacam kekuatan tertinggi. Cahaya yang dipenuhi dengan rune misterius berubah menjadi semburan dan bergegas menuju Soul Eleven. Tubuh Soul Eleven langsung terendam. Ah! Ah! Jeritan mengerikan terdengar. Tubuh Soul Eleven menderita pukulan yang sangat mengerikan dalam semburan rune mengalir keluar dari mata ilahi Jiang Chen, dan jubah hitam dan putih itu compang-camping dalam sekejap mata, berlumuran merah dengan darah, dan sangat malu. Namun,
Sebagai pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar setengah langkah, atau kelahiran kembali semangat pertempuran, secara alami tidak mungkin bagi Sol 11 untuk dikalahkan seperti ini. Pemusnahan. Sol 11 meraung, bertepuk tangan di telapak tangannya, dan semburan runik di sekitarnya menghilang dan dimusnahkan dengan cara yang aneh. Ah! Sol 11 meraung, dan Silent Annihilation Palm keluar lagi, menyerang Jiang Chen dengan niat membunuh yang sangat kejam. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Sebuah jantung berdebar muncul di wajahnya. Tapi bukan karena takut pada Sol 11, tetapi karena alasan lain. Tapi ekspresi wajah Jiang Chen langsung menjadi sangat tegas. Pada saat berikutnya, Jiang Chen membuat sidik jari lagi. Di dahinya, yang membuka setengah dari mata ilahi, kali ini, benar-benar terbuka. Mata iblis benar-benar merah, dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Sekilas 10.000 tahun, Jiang Chen berteriak, dan dalam sekejap, mata merah mata ilahi tiba-tiba berubah menjadi pusaran berwarna darah, dan cahaya berwarna darah berputar, menyelimuti Sol 11. Gerakan Sol 11 melambat ratusan atau ribuan kali dalam sekejap. Sama seperti orang biasa di rawa yang dalam, tampaknya setiap kali Anda pindah, Anda harus membayar banyak usaha dan waktu. Dan Jiang Chen, yang melakukan gerakan sebesar itu, berdarah dari 7 lubangnya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ternyata, Jiang Chen telah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Yun Hao, yang berada di sampingnya tanpa bergerak, akhirnya bergerak. Jiang Chen telah menciptakan kesempatan baginya untuk melepaskan pukulan. Sol 11 dalam keadaan ini tidak bisa menghindari serangan apapun dari Yun Hao sama sekali. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah, dan muncul di sisi Sol 11 dalam sekejap. Tebas dengan pedang. Dalam sekejap, aura terlarang meletus dari tubuhnya. Sumber terlarang di tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus, benar-benar melepaskan kekuatan tabu. Ini adalah kartu haul terakhir yang dia tinggalkan untuk membunuh Sol 11. Kekuatan terlarang telah berubah menjadi pedang raksasa. Guntur meledak. Tabu, ini adalah petir yang penuh dengan niat untuk menghancurkan segalanya. Pedang raksasa guntur menebas tubuh Sol 11. Tubuh Sol 11, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dimusnahkan inci demi inci. Setelah pedang Sol 11 mati, Jiang Chen, yang berdarah dari 7 lubang, tidak peduli tentang hal lain, dia langsung duduk bersila, dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan mata ilahi yang benar-benar terbuka untuk perlahan menutup. Setengah jam berlalu, mata ilahi akhirnya tertutup lagi. Jiang Chen memasang kembali pelindung dahi logam khusus, menghalangi mata ilahi. Dia memandang Yun Hao dan berkata, "Kamu barusan, kamu punya kesempatan untuk membunuhku. Yun Hao, karena kamu berani bermeditasi di depanku, kamu masih memiliki kartu haul. Jiang Chen, kamu benar, jika kamu berani melakukannya, aku bisa membunuhmu. Yun Hao, kamu salah. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, kamu pasti yang mati." Jiang Chen. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan berkata, "Jangan mati terlalu cepat, hidupmu harus diserahkan padaku." Saat berikutnya, ruang khusus alam tandus menyebar. Jiang Chen telah menghilang tanpa jejak, tapi dia meninggalkan gulungan mengambang di depan Yun Hao. Di dalam monumen, suara wanita misterius itu keluar. Dia, tanpa menunggu wanita misterius itu selesai berbicara, Yun Hao berkata, dia juga memiliki roh perang yang dibangkitkan di tubuhnya. Wanita misterius. Roh pertempuran di tubuhnya adalah pria terkuat di bawah komando kaisar manusia di masa lalu. Bab 774, Peta Misterius, semangat pertempuran masuk ke tubuh. Yun Hao melihat bahwa Jiang Chen memiliki aura roh perang di tubuhnya. Tetapi wanita misterius di monumen ilahi memberitahu Yun Hao bahwa semangat pertempuran di tubuh Jiang Chen adalah orang terkuat di bawah komando kaisar sebelumnya. Ini di luar dugaan Yun Hao. Yun Hao menarik kembali pikirannya, mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan mengambil gulungan yang ditinggalkan oleh Jiang Chen di tangannya. Gulungan terbuka. Ini adalah peta. Ada area yang ditandai dengan warna merah di peta, yang merupakan tempat Yun Hao sekarang. Garis merah melintasi peta, menunjuk ke tempat yang menandai akhir makam mata air kuning. Yun Hao menghafal peta di benaknya, dan nyala api tiba-tiba meletus di telapak tangannya, membakar peta menjadi abu. Sisi lain, Jiang Chen, yang pergi sendirian, tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah kamu yakin itu dia?" Di tubuh Jiang Chen, suara lain tiba-tiba keluar, "Memang dia. Dia adalah orang terpilih umat manusia." Jiang Chen,
Oh, Jiang Chen, kamu bisa melindunginya. Jiang Chen, karena dia adalah orang terpilih umat manusia, maka dia harus memiliki kemampuan untuk membunuh melalui dilema ini. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan ini, lalu bagaimana jika dia mewarisi sistem kaisar manusia? Bisakah Anda berhasil dengan orang yang tidak berguna? Tidak. Orang yang tidak berguna ingin melakukan hal-hal besar, dan satu-satunya tujuan adalah membunuh banyak orang yang mengikutinya. Lalu mengapa kamu membantunya membunuh orang-orang di aula reinkarnasi kali ini? Bukannya Anda tidak tahu harga membuka mata Tuhan? Kali ini Anda beruntung untuk menutup mata para dewa lagi. Begitu Anda tidak dapat menutup mata para dewa, keilahian di mata para dewa akan sepenuhnya menggantikan kemanusiaan Anda, dan pada saat itu, Anda akan menjadi budak para dewa alien di istana surgawi. Jiang Chen, karena saya berani membuka mata ilahi, saya yakin akan menutupnya. Jika saya bahkan tidak berani membuka mata ilahi, selanjutnya, bagaimana saya bisa pergi untuk mendapatkan tulang ilahi lengkap dari tanah suci hutan belantara timur? Apakah kamu benar-benar bertekad untuk mengambil sepasang tulang itu? Jiang Chen, kamu harus mengambilnya. Meskipun warisanmu sangat kuat, dan warisan tanah suci hutan belantara timur juga sangat kuat, baik kamu maupun tanah suci hutan belantara timur tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan istana surgawi. Aku hanya mengolah warisanmu, dan aku tidak akan pernah bisa bersaing dengan istana surgawi. Aku hanya bisa belajar dari orang lain, dan kemudian keluar dari jalanku sendiri. Kamu tidak sendirian, Jiang Chen. Kamu ingin mengatakan Yun Hao? Saya akui bahwa dia jauh lebih baik dari yang saya harapkan, tetapi tidak sampai pada titik di mana saya bisa mengenali. Apalagi sejauh saya bisa membantunya mati. Sebelum saya mengenalinya, saya hanya diri saya sendiri. Saya hanya bisa takut pada segalanya jika saya kuat. Pertempuran antara Han Qiansan dan 10 jiwa itu masih berlangsung saat ini. Han Qiansan, yang tidak takut dengan penindasan cakram reinkarnasi, memiliki gaya bertarung yang sangat sengit. Dan cara diamnya membuat jiwa 10 tidak dapat dijaga. Ketika Yun Hao muncul kembali di dekat medan perang, Sol Ten sudah tahu bahwa Sol 11 juga sudah mati. Tuan Han, seret dia selama 1/4 jam, aku akan membunuhnya. Yun Hao minum. Mendengar ini, jantung Sol Ten berdetak kencang. Jiwa 12 sudah mati, dan jiwa 11 sudah mati. Kata-kata Yun Hao langsung membuat Sol Ten sangat khawatir. 1/4 jam. 1/4 jam kemudian, Yun Hao pernah terisi penuh. Dia harus berakhir dengan Sol 11 dan Sol 12. Jiwa 10 langsung kehilangan semua niat bertarungnya, dan hanya berpikir untuk melarikan diri. Namun, Han Qiansan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Apakah kamu harus bertarung sampai mati? Sol Ten meraung, berhenti sekarang, semua orang aman, jika kamu terus bertarung, kamu tidak ingin memiliki buah yang enak untuk dimakan. Han Qiansan tidak memperhatikannya sama sekali. Yun Hao memejamkan mata dan menyilangkan lututnya, dan cahaya ki dan darah memantulkan langit dan bumi, misterius dan tidak dapat diprediksi. Sol Ten melirik Yun Hao, jantungnya berdebar kencang. Tampilan ini, sepertinya dia sedang mempersiapkan gerakan membunuh super besar. Kemudian, Dongfang Xiu dan pria gendut itu, yang berlumuran darah, berjalan ke sisi Yun Hao. Kakak Yun, jangan khawatir, kami akan tinggal di sebelahmu, kata Dongfang Xiu. Pria gemuk, HMPH, tidak peduli apa aula reinkarnasi dia. Jika dia berani menangkap roh perang, dia akan membunuh mereka. Dongfang Xiu mencibir dan berkata, roh perang yang ingin kita selamatkan, dia harus menyerahkannya jika dia tidak menyerahkannya, kalau tidak dia akan terbunuh. Di kejauhan, Sol Ten, yang terjerat oleh Han Qiansan dan bahkan ditekan oleh Han Qiansan, tiba-tiba menyadari inti masalahnya. Kelompok orang Yun Hao adalah untuk menyelamatkan roh perang yang ditangkap oleh mereka. Saat berikutnya, Sol Ten mengeluarkan manik-manik kristal yang menyegel jiwa pertempuran dan mengguncangnya dengan keras. Manik-manik kristal itu dilemparkan ke dalam kehampaan dalam sekejap. Han Qiansan melarikan diri langsung ke kehampaan dan meraih manik-manik kristal. Jiwa 10 segera berbalik dan melarikan diri. Han Qiansan tidak mengejar lagi dan terbang kembali ke sisi Yun Hao. Yun Hao menyebarkan cahaya ki dan darah yang tebal, dan dari tangan Han Qiansan, dia mengambil alih manik-manik kristal yang disegel dengan gumpalan semangat pertempuran. Keluar dari sini dulu, kata Yun Hao. Dia menggertak sekarang. Untungnya, pria gendut dan Dongfang Xiu sangat menarik, bernyanyi dan menyelaraskan, dan menipu Sol Ten. Jika tidak, bahkan jika Han Qiansan akhirnya dapat membunuh Sol Ten,
dia masih akan melukai musuh sebesar 1000 dan kehilangan 800 dirinya sendiri. Dan bahkan jiwa pertempuran yang disegel ini akan dihancurkan dalam pertempuran hidup dan mati antara Han Qiansan dan Sultan. Tentu saja, beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi tidak dapat dipahami. Misalnya, Si Feng dan maniak naga. Pengguang sepertinya juga tidak mengetahuinya. Ketiga Han semua berpikir bahwa Yun Hao benar-benar memiliki gerakan super pembunuh. Sesaat kemudian, kelompok Yun Hao pindah ke daerah lain. Dalam perjalanan untuk pindah, Yun Hao sudah bertanya kepada wanita di Monumen Ilahi bagaimana membantu roh perang yang disegel. Solusi yang diberikan oleh wanita itu sederhana. Biarkan semangat pertempuran memasuki tubuh, dan tubuh jiwa dapat dipelihara. Yun Hao akan memimpin kaisar yang manusiawi di masa depan, dan dia tidak boleh membiarkan roh perang memasuki tubuhnya. Jika tidak, kendalinya atas umat manusia tidak akan sempurna pada saat itu. Kucing liar dan pengguang secara alami tidak mungkin. Han Qiansan, Dong Fangxiu, Fat Man, Si Feng, mereka berempat memiliki jiwa perang di tubuh mereka, dan mereka tidak dapat menampung jiwa pertempuran kedua. Satu-satunya pilihan adalah pada maniak naga. Yun Hao memandang Long Mat dan menjelaskan masalah itu. Ketika kegilaan naga mendengar ini, wajahnya langsung penuh kegembiraan, dan dia berkata, "Oke, saya bersedia. Biarkan saja semangat pertempuran memasuki tubuh saya, sehingga saya tidak akan menjadi alien." Semua orang, Dragon Maniak, bukankah? Mereka semua memiliki semangat perang di dalamnya. Tetapi saya tidak. Saya merasa seperti saya orang yang tidak biasa, tidak ramah, dan mudah dikucilkan. Kerumunan, itu tidak bisa berkata-kata lagi. Yun Hao, semangat pertempuran memasuki tubuh, ini adalah kesempatan. Tetapi juga merupakan tanggung jawab yang berat. Sudahkah Anda berpikir jernih? Maniak naga itu menyeringai dan berkata, "Aku tahu, bukankah itu hanya untuk membunuh istana surgawi bersama-sama ketika saatnya tiba? Bahkan jika tidak ada roh pertempuran ke dalam tubuh, kalian semua pergi ke istana surgawi, bisakah aku tidak pergi? Ayo, biarkan roh perang masuk ke tubuhku. Ketika saatnya tiba, kita akan membunuh istana surgawi bersama dan membantai para dewa. Untuk umat manusia kita, berjuang jalan keluar." Pria gendut itu, tiba-tiba berkata, "Kamu bukan ras manusia murni. Dragon Maniacs, klan naga hanya memberiku garis keturunan, tetapi mereka tidak membesarkanku atau mengajariku. Saya manusia naga, saya tidak ada hubungannya dengan ras naga, saya manusia, sama seperti Anda, ras manusia murni." Yun Hao mengangguk, dan saat berikutnya, dia langsung menghancurkan bola kristal itu. Roh pertempuran, yang disegel langsung memasuki tubuh kegilaan naga. Setengah seperempat jam kemudian, maniak naga itu memiliki ekspresi menangis di wajahnya. "Ada apa?" Yun Hao bertanya. Semua orang menatapnya dengan cemas, berpikir ada yang tidak beres. Dragon Maniak, mengapa Spirit of War seorang wanita? Orang-orang di sekitarnya semua memiliki roh perang ke dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak. Dia khawatir dia telah menjadi outlier. Namun pada akhirnya, dia menjadi outlier. Roh perang orang lain semuanya laki-laki, tetapi roh perang di tubuhnya adalah wanita. Naga saat ini gila, hatiku hancur. Bab 775, Makam Surgawi Huang Quan. Fakta bahwa roh pertempuran yang memasuki tubuh maniak naga adalah seorang wanita hanyalah sebuah episode. Tidak apa-apa, tidak ada yang lain. Mata Yun Hao menatap orang-orang di sekitarnya. Han Qiansan terluka, dan dalam pertempuran dengan Sol 10, meskipun dia memiliki keuntungan, dia juga membayar harga tertentu. Long Mania, Dong Fangxiu, Si Feng, Fat Man, dan Peng Guang, mereka semua bergerak dari Sol 11 kultivasi alam kaisar setengah langkah, dan masing-masing dari mereka terluka sangat parah. Kucing liar juga ditarik berlebihan, dan dia telah menggunakan bakat ini ribuan mil jauhnya satu demi satu, menyebabkan kucing liar itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya sekarang. Dong Fangxiu, yang akrab dengan Yun Hao, segera menegakkan pinggangnya, dengan penuh temperamen, dan berkata, "Awalnya saya pikir betapa kuatnya alam kaisar setengah langkah itu, tetapi ternyata hanya seperti itu, pukulan barusan tidak bisa membuat saya melukai otot dan tulang saya." Pria gendut itu tertawa dan berkata, "Sebenarnya, bukan karena alam kaisar setengah langkah lemah, tetapi kita semua cukup kuat." Yun Hao membungkukkan tangannya langsung ke Han Qiansan dan berkata, "Tuan Han,
Selanjutnya, tolong jaga semua orang. Kakak Yun, apa yang kamu bicarakan? Awan yang mengalir, berbagi berkah dan kesulitan. Aku sangat mampu bertarung, terutama jika aku memiliki semangat perang ke dalam tubuhku. Seorang pencuri itu kuat. Tuan, saya ingin mengikuti Anda, saya akan pergi kemanapun Anda pergi. Meong, Yun Hao, kamu berutang banyak ikan kering kepada Ben Meo sekarang. Han Qiansan juga berkata, kamu tidak bisa pergi sendiri, itu terlalu berbahaya. Di hati Yun Hao, arus hangat bergelombang. Tapi dia tidak bisa membuat semua orang bergabung dengannya lagi. Selanjutnya, akan ada badai yang lebih berbahaya dan menakutkan. Yun Hao, jiwa 10 dari Aula Reinkarnasi telah melarikan diri. Aula Reinkarnasi menangkap jiwa perang. Di tim kami, 5 orang memiliki jiwa perang di tubuh mereka. Ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh Aula Reinkarnasi. Mereka akan datang ke pintu lagi dengan segala cara. Lawan asli, kami adalah para jenius muda dari semua lapisan masyarakat di alam cakrawala. Tapi sekarang, ada satu aula reinkarnasi lagi. Jiwa 12 adalah orang bijak agung kesempurnaan. Jiwa 11 adalah alam kaisar setengah langkah. Jiwa 10 adalah alam kaisar asli. Di atas jiwa 10, setidaknya ada 9 alam kaisar, bahkan mungkin kaisar agung. Kamu tidak bisa mengikutiku di seluruh dunia lagi. Tuan Han, Anda membawa semua orang kembali ke kota Tongtian dan tinggal di menara sumber. Dengan perlindungan menara sumber, Aula Reinkarnasi tidak akan berani melakukannya. Jangan terlalu khawatir tentang saya. Tidak ada yang bisa membunuhku, karena aku adalah orang pertama dari generasi muda di seluruh Changji. Tuan, saya tidak memiliki roh perang di tubuh saya bersama Anda. Kata pengguang, kucing, liar, Meong ini tidak memiliki roh perang di tubuhnya. Yun Hao, kamu juga kembali ke kota Tongtian, tinggal di menara sumber, berlatih keras, menjadi lebih kuat sesegera mungkin, dan ketika aku kembali ke kota Tongtian, akan ada pertempuran puncak yang nyata. Menurut wanita misterius di Monumen Ilahi, lokasi di mana segel Kaisar Manusia akhirnya muncul pasti di dekat kota Tongtian. Meong, kucing liar ingin mengatakan sesuatu. Yun Hao, jangan khawatir, ikan kering kecil yang aku berutang padamu pasti tidak akan kurang. Han Qiansan, oke, apapun yang ingin kamu lakukan, biarkan saja. Aku berjanji padamu, aku pasti akan mengirim mereka kembali ke kota Tongtian dengan selamat. Yun Hao melirik semua orang lagi, tersenyum, dan berkata, semuanya, hati-hati, tunggu aku kembali ke kota Tongtian dan bersatu kembali. Setelah berbicara, sosok Yun Hao melintas, dan dia melarikan diri ke kehampaan dan pergi. Dia tidak terburu-buru lebih jauh. Sebaliknya, dia menemukan tempat dengan medan yang terjal dan rumit, mengatur formasi sederhana untuk menutupi napasnya, dan kemudian mengeluarkan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, dan menggunakan keterampilan ilahi leluhurnya untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dua kekuatan supernatural tingkat anti surga, kembar dan tubuh emas abadi, tidak dapat digunakan dalam waktu singkat, tetapi selama kekuatan spiritual pulih, pola leluhur setengah langkah membunuh para dewa, dan pembantaian tepi yang kuat dapat pecah kapan saja. Selain itu, selama kekuatan mental dipulihkan, juga nyaman untuk mengatur formasi. Jauh di dalam gunung yang sunyi, terdengar ledakan, dan tanah runtuh, memperlihatkan lubang dalam yang mengarah ke tanah. Tiba-tiba, aura menakutkan yang tak tertandingi keluar dari lubang. Kilat, suara panik terdengar, dan orang-orang yang berkumpul di depan gua segera bubar ke segala arah. Beberapa orang, tanpa punya waktu untuk menghindarinya, tersapu tubuh mereka oleh nafas ini, dan dalam sekejap, semua kulit dan daging dan jeroan menghilang, hanya menyisakan tulang putih. Mereka yang lolos dari bencana melihat pemandangan ini dan berdebar-debar. Kakak senior Hong, makam surgawi Huang Kuan ini terlalu menakutkan, kami. Apakah Anda benar-benar ingin masuk? Seorang pria di tingkat super jenius Tanah Suci Hutan Belantara Timur berdiri di depan Hong Jiao dengan wajah pucat, dan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Hong Jiao, tentu saja Anda ingin masuk, ini adalah kesempatan besar, bagaimana Anda bisa melewatkannya? Kami datang untuk berburu Yun Hao kali ini, tetapi kami membuat penemuan yang menghancurkan bumi, yang membuktikan bahwa kami telah diberkati dengan keberuntungan. Kakak senior Hong, pemilik makam surgawi Huang Kuan ini, bukankah itu luar biasa? Hong Jiao mengangguk dan berkata, tentu saja kuat. 8.000 tahun yang lalu, Sekte Huang Kuan juga terkenal di Zhongzhou, dan pusat perhatiannya kuat. Namun,
Dikatakan bahwa latihan Sekte Huangquan menyebabkan bencana misterius, dan Sekte Huangquan menghilang dari Zhongzhou dalam 1 hari. Beberapa orang mengatakan bahwa Master Sekte dari Sekte Huangquan nyaris tidak lolos dari bencana ketika bencana datang, tetapi dia masih tidak bisa bertahan, jadi dia mengambil kekayaan yang dikumpulkan oleh Sekte Huangquan dan kembali ke hutan belantara timur tempat dia dilahirkan. Kejadian ini juga menimbulkan sensasi besar saat itu, dan ada banyak orang kuat di Zhongzhou, tetapi tidak ada yang menemukan petunjuk. Jika saya tidak membaca karya klasik Changji dan akrab dengan semua jenis rahasia, saya hampir melewatkan kesempatan seperti itu. Kakak senior, masalah ini. Haruskah kita melaporkan berita itu kembali? Hong Jiao, kembalikan, apakah masih akan ada kesempatan bagi kita? Tapi, Hong Jiao, bukan apa-apa, saya sudah memberitahu Jiang Chen dengan catatan transmisi Tanah Suci, saya yakin dia akan tertarik. Bagaimana jika kakak senior Jiang tidak datang? Jika kamu tidak datang, lupakan saja, tunggu Qi musim semi kuning di pintu masuk gua menghilang, dan kita akan masuk sendiri. Saya menunggu lebih dari 1 jam. Hong Jiao melihat ke samping. Seorang pria dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur menangkap seekor burung roh. Hong Jiao mengangkat tangannya dan melambai, dan vitalitasnya menyapu burung roh, melemparkan burung roh ke posisi lubang dalam. Burung-burung roh itu aman dan sehat. Ayo pergi. Hong Jiao tiba-tiba menenangkan pikirannya, dan dengan minuman ringan, dia memimpin orang-orang lainnya untuk bergegas ke pintu masuk gua dan masuk jauh ke dalam tanah. Sekelompok orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur baru saja masuk. Yun Hao juga muncul di area ini. Dia melihat lubang yang dalam di tanah, dan matanya berkedip. Ternyata Jiang Chen juga diberitahu oleh orang lain untuk datang ke sini, tetapi dia tidak datang, tetapi memberikan peta itu kepada Yun Hao. Sungguh Qi musim semi kuning yang kaya. Yun Hao kagum di dalam hatinya. Nafas mata air kuning berasal dari air mata air kuning. Mata air kuning adalah salah satu makhluk spiritual paling mendominasi di langit dan bumi. Kemanapun mata air kuning lewat, semuanya akan benar-benar hanyut. Zat ini, jika digunakan untuk pendinginan, memiliki efek yang sangat ajaib. Yun Hao sekarang terjebak di ranah tubuh Dao kesempurnaan, dan jika dia ingin maju ke tingkat tubuh suci, dia perlu mengkonsumsi begitu banyak energi yang tak terbayangkan. Tapi, jika Anda dapat menggunakan mata air kuning untuk membasuh tubuh, memperkuat tubuh, dan mempromosikan tubuh kudus, itu sudah dekat. Tingkat bawah dari tubuh kudus, vitalitas tubuh fisik tidak terukur dan tidak ada habisnya. Selama mereka dipromosikan ke tubuh suci tingkat bawah, tidak peduli berapa banyak Tianjiao yang berasal dari seluruh alam cakrawala, mereka tidak perlu khawatir lagi. Bahkan jika pertarungan roda tidak berguna, mereka tidak dapat mengkonsumsi kekuatan vitalitas Yun Hao sama sekali. Begitu dia memikirkan hal ini, sosok Yun Hao melintas dalam sekejap, dan dia juga bergegas ke gua makam surgawi Huangquan ini. Bab 776, Piton Neter berkepala 9, obat super. Di dalam lorong makam surgawi Huangquan, ada suasana yang suram dan dingin. Bahkan jika Yun Hao memiliki tubuh Dao yang sempurna dan tubuh fisik yang kuat, setelah tubuhnya terkontaminasi dengan aura dingin ini, dia juga akan memiliki rasa tidak nyaman yang sangat jelas, dan hanya dengan secara aktif mengoperasikan teknik penciptaan primordial untuk membuat ki dan darah di tubuhnya melonjak, ini dapat dikendalikan. Adapun sekelompok orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, satu orang mengendarai harta tertentu dengan perlindungan yang kuat, mendukung sepotong cahaya spiritual untuk melindungi semua orang ke depan. Bermil-mil di bawah tanah, orang-orang di Tanah Suci Hutan Belantara Timur berhenti. Di depan mereka, 9 pertigaan jalan muncul. Semua orang memandang Hong Jiao, yang merupakan pemimpinnya, dan menunggu Hong Jiao mendapatkan ide. Hong Jiao berdiri di garpu ini, mencubit segel dengan kedua tangan, dan cahaya melamun mekar dari tubuhnya. Dalam cahaya, serangkaian hantu Hong Jiao muncul. Sebanyak 7 hantu, klon hantu. Seseorang berseru, dan kemudian segera menepuk pantatnya. Kakak senior Hong bahkan telah menguasai teknik rahasia yang tidak populer. Itu benar-benar luar biasa. Orang lain menggema dan berkata, saya juga telah mencoba mengolah klon hantu sebelumnya. Tetapi kultivasinya terlalu sulit, dan klon tidak memiliki kekuatan tempur, jadi saya menyerah. Sekarang sepertinya saya picik. Tidak ada teknik rahasia yang tidak berguna di dunia ini, atau kakak senior Hong memiliki pandangan ke depan. Di wajah Hong Jiao, meskipun ekspresinya tidak berubah,
sentuhan kebanggaan melintas di matanya, dan dia berkata dengan ringan, "Saya hanya mempraktikkan teknik rahasia ini dengan santai selama beberapa hari." Kerumunan terus menepuk punggung diri mereka sendiri. 7 klon hantu hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Bakat kakak senior Hong terlalu kuat, saya bahkan tidak berpikir mudah untuk memulai. Kakak senior Hong bisa sukses dalam beberapa hari. Kagumi dan Kagumi. Jika kakak senior Hong bisa mendapatkan kesempatan dari makam surgawi Huang Kuan ini, ditambah dengan bakat super yang luar biasa, tidak butuh waktu lama baginya untuk melampaui Jiang Chen. Jiang Chen itu, dia terlalu sombong. Ketika saatnya tiba, kakak senior Hong akan menekannya, lihat apakah dia berani sombong. Hong Jiao tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya dan melambai. 7 klon hantu memasuki pertigaan yang berbeda di jalan di depan. Kerumunan berhenti mencicit. Sesaat kemudian, tubuh Hong Jiao sedikit gemetar, dan berkata, 7 pertigaan jalan semuanya berbahaya dan tidak dapat dimasuki. Itu, ada juga 2 cabang. Bagaimana cara memilih? Kakak senior Hong akan melemparkan klon hantu lagi. Hong Jiao, klon hantu tidak dapat dilemparkan terus-menerus. Dengan itu, dia melihat 2 orang dalam kelompok. 2. Di bawah paksaan dan godaan, keduanya tidak punya pilihan lain selain menggigit tagihan dan memasuki persimpangan jalan. Ah! Di salah satu garpu, terdengar jeritan yang sangat mengerikan sekaligus. Sekelompok orang di tanah suci hutan belantara timur semuanya menjadi pucat ketika mereka mendengar jeritan ini. Ini mengerikan. Segera, jeritan itu mereda. Orang lain yang masuk untuk menjelajahi jalan bergegas keluar dan berkata, "Kakak senior Hong, jalan ini aman. Ayo pergi." Hong Jiao berteriak dengan penuh semangat, dan segera bergegas ke pertigaan jalan yang menurut mereka aman bersama semua orang. Yun Hao kemudian muncul. Dia telah mengikuti kelompok orang ini di tanah suci hutan belantara timur. Anda tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Ada banyak orang di sisi lain, dan tidak ada dari mereka yang lemah. Yun Hao melihat 9 garpu di depannya. Dia tidak memilih garpu yang diikuti oleh Hong Jiao dan yang lainnya, tetapi menggunakan mata surgawinya untuk mengamati setiap garpu dengan cermat. Dalam pengamatannya, 9 pertigaan jalan, semuanya berbahaya. Pertigaan jalan yang dimasuki Hong Jiao dan yang lainnya tampaknya aman, tetapi pada kenyataannya, itu menyembunyikan aura yang sangat menakutkan, yang berkali-kali lebih berbahaya daripada 8 pertigaan lainnya. Pada akhirnya, Yun Hao memilih garpu berisiko rendah untuk masuk. Di pertigaan jalan, angin menderu. Perlindungan kekuatan yang didukung oleh permukaan tubuh Yun Hao langsung terkorosi oleh angin yin, dan angin yin jatuh di permukaan kulitnya, dan kulitnya menghilang dalam sekejap, langsung memperlihatkan tulangnya. Yun Hao segera berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan teknik penciptaan primal. Daging dan kulit yang terkorosi tumbuh kembali, cahaya cerah daging menerangi lorong gelap, dan kekuatan ki dan darah yang kuat benar-benar memblokir angin yin yang melolong. Mendesis. Saat Yun Hao terus masuk lebih dalam ke pertigaan jalan, semburan suara mendesis terdengar sebentar-sebentar. Kekuatan spiritual. Yun Hao terungkap tanpa suara. Namun, tidak ada anomali sama sekali. Berjalan maju sejenak. Tiba-tiba, perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hatinya. Yun Hao membuat keputusan cepat dan berteleportasi dalam 1 langkah. Kotoran. Posisi awalnya dia langsung menembus lubang yang dalam oleh kekuatan aneh. Pada saat ini, Yun Hao akhirnya menemukan sumber rasa krisis di hatinya. Ular berkulit hitam. Ular ini hanya setebal lengan. Tubuh ular itu melilit pilar batu yang terangkat di dinding batu lorong, dan bagian atas tubuhnya menggantung di udara, dan surat ular merah terus menelan dan mendesis. Yang paling aneh adalah sepasang mata ular. Mata ular itu kuning. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan jika ular ini muncul di kakinya, dia tidak akan bisa melihatnya. Tidak ada fluktuasi napas sedikit pun. Ular neter. Yun Hao mengenali asal-usul benda ini, tetapi dia sedikit bersemangat di dalam hatinya. Ini adalah makhluk yang hidup dengan air mata air kuning. Di mana ada nether snake, itu berarti pasti ada mata air kuning di dekatnya. Mata kuning ular neter menatap Yun Hao, dan saat berikutnya, tubuh hitam itu tiba-tiba diluruskan, menembak seperti lembing, bergegas menuju Yun Hao. Wah! Tanpa menunggu nether snake ini mendekat, hati Yun Hao bergerak, dan pedang terbang melesat keluar dari cincin penyimpanan, langsung dari kepala nether snake ke ekor. Dibagi, pukul.
Dua bagian dari mayat ular mendarat di lantai lorong. Bau amis yang tak tertandingi menyebar, dan dalam sekejap mata, mayat Nether Serpent membusuk menjadi genangan nanah. Saat berikutnya, mendesis, mendesis, mendesis. Desisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di dinding batu lorong, satu demi satu ular Nether keluar, padat, tak terhitung jumlahnya. Di lingkungan yang gelap gulita ini, mata ular kuning yang tak terhitung jumlahnya menatap langsung ke Yun Hao, yang sangat aneh. Yun Hao mendengus dingin. Saat berikutnya, arus panas meletus dari tulang punggungnya. Long Wei mekar. Di bawah pengaruh Long Wei, semua Nether Snake yang muncul mundur ketakutan, dan cahaya yang memancar dari mata kuning tanah tidak pasti. Yun Hao dan Long Wei terus bergerak maju. Ular Nether yang menghalangi jalan telah menyerah. Setelah beberapa saat, Yun Hao akhirnya keluar dari lorong ini dan memasuki istana bawah tanah yang sangat besar. Di sekitar penjara bawah tanah, ada patung-patung mengerikan. Setiap patung, hanya dengan melihatnya, akan membawa penindasan spiritual yang sangat kuat. Tiba-tiba, di lautan pengetahuan Yun Hao, aura yang sangat ganas meletus, dan sebuah patung mengerikan benar-benar muncul langsung di lautan pengetahuannya. Ini adalah makhluk berwajah hijau dan bertaring, memegang garpu hitam pekat di tangannya, menusuk jiwa Yun Hao dengan keras. Hah! Saat berikutnya, pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah Yun Hao di lautan kesadaran meledak, dan pedang kecil emas itu menebas. Kelahiran yang aneh. Ini semangat itu dimusnahkan. Di lautan pengetahuan Yun Hao, semuanya kembali normal, dan dia segera menarik pandangannya dari menatap patung itu. Patung-patung di ruang bawah tanah ini sangat aneh sehingga mereka dapat langsung menyerang lautan pengetahuan, dan tidak dapat dicegah. Tetapi bahkan jika Yun Hao mengalihkan pandangannya dari menatap patung itu masih tidak berguna, dan dalam sekejap mata, makhluk lain yang tampak mengerikan muncul di lautan kesadarannya. Makhluk-makhluk mengerikan, ini mengeluarkan suara yang tajam dan aneh, ganas dan kejam, dan menakutkan. Yun Hao mendengus dingin. Keterampilan ilahi leluhur berjalan dengan kekuatan penuh, dan kekuatan spiritual di lautan pengetahuan langsung memicu cahaya keemasan yang perkasa, dan pedang kecil emas dengan cepat bola-bali di lautan pengetahuan, menghancurkan makhluk aneh yang menyerbu lautan pengetahuannya. Saat berikutnya, Yun Hao langsung menutup semua napasnya. Dan begitulah. Akhirnya, masalah yang terjadi barusan tidak berlanjut. Pengaturan yang sangat aneh. Yun Hao bergumam pada dirinya sendiri. Ketika orang normal menghadapi situasi barusan, reaksi pertamanya adalah tidak melihat patung-patung aneh ini. Namun nyatanya, garis pandang bukanlah kunci invasi kekuatan aneh ini ke lautan pengetahuan. Kemudian, kebanyakan orang akan merespons lagi dan menarik kekuatan spiritual mereka, berpikir bahwa ini tidak akan diserang oleh kekuatan aneh, tetapi ini masih tidak berhasil. Kunci invasi lautan pengetahuan oleh kekuatan aneh adalah nafas. Selama jejak napas bocor, kekuatan yang menyebar ke semua akan menggali ke dalam lautan pengetahuan. Ini adalah pertanyaan yang sangat rumit. Tidak apa-apa untuk tidak berkelahi. Begitu Anda perlu melakukannya, napas Anda sendiri tidak dapat disegel, dan pada saat itu, kekuatan aneh ini akan berubah menjadi makhluk yang mengerikan, menyerang lautan pengetahuan, dan menyerang jiwa. Selama pertempuran, ada masalah di laut, dan sulit untuk mengerahkan setengah dari kekuatan tempur. Yun Hao, yang menemukan solusi, akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya di dunia pengetahuan laut. Bisa. Segera setelah itu, rasa krisis yang sangat kuat meletus. Baru saja, saya telah berurusan dengan masalah di dunia Zihai, dan saya tidak punya waktu untuk melihat-lihat situasi lain. Dan sekarang, Yun Hao mengetahui itu di depannya. Ada, besar Nether Piton berkepala 9, ekor Nether Piton berkepala 9 melayang di tanah. 9 kepala berdiri tegak. 18 mata kuning tanah seukuran lentera menatap lurus ke arah Yun Hao. Dalam sekejap, lapisan keringat dingin muncul di dahi Yun Hao. Ini sudah menjadi makhluk legendaris. Ini berbahaya, jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempertahankan kekuatan naga. Itu membentuk semacam pencegah bagi Nether Piton berkepala 9, jika tidak. Baru saja, dalam keadaan berurusan dengan masalah dunia laut, Nether Piton berkepala 9 jatuh dengan pukulan acak, dan konsekuensinya tak terbayangkan. Yun Hao segera tenang. Nether Piton berkepala 9, ini, ada yang tidak beres. Tampak, dan tidak semenakutkan legenda, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencari tahu apa masalahnya.
8 dari 9 kepala Nether Python adalah semua memiliki cedera yang jelas. Itu adalah Nether Python berkepala 9 yang terluka parah. Tentu saja, bahkan jika dia terluka parah, pembangkit tenaga listrik Kaisar Alam biasa tidak akan mampu menghadapi makhluk legendaris semacam ini. Yun Hao hendak mundur lebih dulu, mengambil keuntungan dari fakta bahwa sekarang, Long Wei masih dapat membentuk tingkat pencegahan tertentu. Jika ditunda sedikit lebih lama, Long Wei tidak akan dapat menentukan. Tapi tepat ketika Yun Hao ingin mundur lebih dulu, matanya melihat sekilas ramuan hitam yang tumbuh di belakang Nether Python berkepala 9. Ramuan hitam ini memiliki total 9 daun, kecuali tubuhnya yang hitam, sepertinya biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi ketika Yun Hao melihat ramuan ini, matanya berkedip hebat. 9 nuansa rumput, obat super yang harus menyerap mata air kuning untuk memiliki kesempatan tumbuh, dan efeknya tidak lebih lemah dari buah darah naga dan phoenix. Bab 777, Membunuh Shuro, Mencegah. Yun Hao mengarahkan pandangannya pada obat Super Nine Shades Grass. Jika keadaan Nether Python berkepala 9 ini berada di puncaknya, maka dia tidak akan berpikir, bisa, cobalah sekarang. Yun Hao menghadapi Nether Python berkepala 9 dan perlahan mundur. Nether Python berkepala 9 masih tidak bergerak di tempatnya, dan 18 mata kuningnya seukuran lentera masih menatap Yun Hao, dan ada sedikit kecemburuan pada Long Wei di mata mereka yang berkedip-kedip. Saat tubuh Yun Hao hendak mundur ke pertigaan jalan, tiba-tiba, dia menghilang langsung dari pandangan ular piton hantu berkepala 9. Teleport. Yun Hao muncul di belakang Nether Python berkepala 9 dan meraih 9 Nether Grass dengan satu tangan. Ketika dia mengeluarkan 9 Shades Grass, Yun Hao melihat rune khusus. Dan saat ini, Nether Python berkepala 9 telah merasakan ada sesuatu yang salah, dan 9 kepala itu berbalik dengan marah. Ketika melihat Yun Hao memegang 9 rumput bayangan di tangannya, 9 kepalanya mengeluarkan raungan yang sangat marah pada saat yang sama, gemetar liar, dan kekuatan menakutkan meledak ke arah Yun Hao. Yun Hao berteleportasi lagi, bergegas ke lorong, dan bergegas keluar secepat yang dia bisa. 3 kepala ular piton hantu berkepala 9 jatuh secara terpisah, dan kemudian berubah menjadi 3 ular piton raksasa, dengan panik mengejar dan membunuh Yun Hao. Dan barusan, serangan Nether Python berkepala 9 terhadap Yun Hao gagal, dan kekuatan kekerasan menghantam tempat Yun Hao menarik 9 rumput bayangan, tetapi daerah itu utuh, dan bahkan tidak ada jejak debu yang diaduk. Memisahkan 3 kepala dan berubah menjadi tubuh ular piton raksasa untuk mengejar Yun Hao, dan ular piton hantu berkepala 9 dengan hanya 6 kepala tersisa. Menghadap posisi ini, ke-6 kepala itu tergeletak di tanah, seolah-olah mereka menyerah. Saat berikutnya, ledakan, tremor muncul. Posisi itu perlahan naik. Sebuah platform bundar dengan diameter 9 kaki dan 9 kaki naik. Platform bundar ditutupi dengan rune misterius. Di tengah platform bundar, ada sarkofagus. Permukaan peti mati diukir dengan motif mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Wah, wah. Segera setelah itu, di platform batu melingkar, tiba-tiba terdengar suara air yang mengalir, gumpalan mata air kuning, mengalir keluar dari lubang-lubang kecil platform batu melingkar, mata air kuning berubah menjadi garis air, menyebar ke sarkofagus, dan kemudian di sepanjang celah sarkofagus, ke sarkofagus. Bertahun-tahun telah berlalu, kursi ini akhirnya selamat dari kesengsaraan terakhir Huang Quan Tiangong, dan sekarang hanya membutuhkan sejumlah besar esensi kehidupan untuk memasuki tubuh, dan kursi ini dapat muncul kembali di dunia, dan pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh Changji yang akan menjadi lawan saya, hahaha. Di peti mati, terdengar tawa serak. Kaisar Huang Quan, aku tidak merawat 9 rumput bayangan dengan baik. Nether Python berkepala 9 berbicara, dan ada getaran dalam suaranya. Ramuan 9 nuansa hanyalah umpan yang dilepaskan oleh kursi ini, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, hanya dengan cara ini sejumlah besar orang dapat masuk ke sini dan memberikan aliran esensi kehidupan yang stabil ke kursi ini. Nether Python berkepala 9, Kaisar Huang Quan, apakah saya masih ingin memburu orang itu? Mengejar, akting secara alami harus memainkan satu set penuh. Iya. Yun Hao memegang rumput 9 bayangan di tangannya dan bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Di belakangnya, ular piton raksasa itu berubah menjadi ular piton raksasa oleh 3 kepala ular piton hantu berkepala 9,
dan itu sedang dikejar. Sementara, sisi lain, sekelompok orang, Hong Jiao melarikan diri dari pertigaan jalan karena malu. Lebih dari selusin orang masuk. Dari 5,5 mati, sekelompok orang, dengan jantung berdebar-debar, mengingat apa yang terjadi di dalam, dan adegan itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah terhapus dalam hidup mereka. Ini mengerikan, kakak senior Hong. Kita tidak bisa menjelajahi tempat ini lagi. Cepat kembali dan laporkan ke sekte. Wajah Hong Jiao penuh dengan keengganan, dan berkata, keluar dulu. Tapi saat ini, getaran gemuruh datang dari lorong lain. Sesosok bergegas keluar dan melewati mereka dalam sekejap. Semua orang. Yun Hao. Ini Yun Hao. Aku sama sekali tidak salah. Orang itu barusan pasti Yun Hao yang dikirim kaisar untuk berburu daftar emas untuk dibunuh. Hong Jiao mengejar. Tapi Hong Jiao baru saja selesai berbicara. Di lorong itu, 3 ular piton raksasa bergegas keluar. Sekelompok orang. Hong Jiao tiba-tiba ketakutan sampai-sampai wajah mereka pucat seperti kertas, dan tidak ada darah. Ledakan. 3 ular piton raksasa, memuntahkan berkas cahaya yang sangat ganas. Tiba-tiba, 3 orang dari tanah suci hutan belantara timur dipukuli dan berteriak, dan seluruh tubuh mereka berlumuran darah dan jatuh ke tanah. Dan kemudian mereka dimakan oleh 3 ular piton raksasa. Hong Jiao dan orang lain, lari saja. Cetakan darah yang dicurahkan, datang untuk menjelajahi makam surgawi Huang Quan ini, dia memasuki rute yang salah, mengakibatkan banyak korban. Baru saja akan pergi, mereka bertemu Yun Hao, yang akan mereka buru, dan Yun Hao jelas telah menyebabkan masalah di makam surgawi Huang Quan. Sekarang bagus, Yun Hao menyebabkan masalah, dan mereka akan membayarnya. 3 orang langsung meninggal. Sesaat kemudian, Hong Jiao dan orang lain dari tanah suci hutan belantara timur akhirnya melarikan diri dari makam surgawi Huang Quan dengan cara yang berbahaya. Ketiga ular piton itu melayang melalui lubang ke tanah dan tidak mengejar mereka lagi. Hong Jiao, yang melarikan diri, kehabisan napas. Kakak senior Hong, jadi kita, sekarang bagaimana? Hong Jiao, kamu segera kembali ke sekte dan laporkan masalah ini di sini. Yun Hao muncul di dekatnya, aku akan menemukannya dan membunuhnya. Iya. Tiba-tiba, keduanya berpisah. Sisi lain, Yun Hao diam-diam mengikuti pria yang kembali untuk melaporkan berita di tanah suci hutan belantara timur. Wanita misterius di monumen itu mentransmisikan Yun Hao dan berkata, kamu seharusnya mengetahuinya, kan? Yun Hao, yah, pemilik makam surgawi Huang Quan masih hidup, dan dia berlatih Huang Quan Tiangong, dan budidaya Huang Quan Tiangong memiliki total 7 bencana, dan 6 bencana sebelumnya disebut 6 bencana. Dan bencana ke-7 adalah ambang hidup dan mati. Dia memalsukan kematiannya di sini, mencoba menembus kesempurnaan agung gong surgawi Huang Quan, dan sekarang dia hampir berhasil, dan selanjutnya, dia membutuhkan sejumlah besar esensi kehidupan untuk menyelesaikan pemulihan total tubuh fisiknya. Ketika dia mengeluarkan 9 nuansa rumput dan melihat satu rune itu, dia langsung mengerti kebenaran makam surgawi Huang Quan. Kata-kata lain, makam surgawi Huang Quan segera menjadi mulut darah yang terbuka, dan siapapun yang memasukinya akan dikirim ke kematian. Wanita misterius, orang ini dari tanah suci hutan belantara timur, saya akan kembali untuk melaporkan berita, dan ketika saatnya tiba, akan ada banyak orang di tanah suci hutan belantara timur untuk mati. Yun Hao, saya tidak bisa membiarkan berita itu menyebar kembali ke tanah suci hutan belantara timur. Mengapa? Yun Hao, orang-orang dari tanah suci hutan belantara timur datang untuk mengirim mereka ke kematian, bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat mengguncang fondasi tanah suci hutan belantara timur, tetapi akan membantu orang di dalamnya pulih. Orang yang telah mencapai kesempurnaan keterampilan surgawi Huang Quan akan menjelma untuk membunuh Sura. Pada saat itu, seluruh alam cakrawala, ras manusia tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, akan menderita karena ini, karena saya akan mengambil jalan kaisar manusia, maka inilah masalah yang harus saya hadapi di masa depan. Jadi, sekarang selagi dia masih hidup, aku harus menghentikannya. Wanita misterius. Kamu sudah memikirkannya, tapi apa yang kamu lakukan untuk menghentikannya? Yun Hao, kamu seharusnya tidak ingin melihat seseorang yang mengolah kesempurnaan agung gong surgawi Huang Quan dan menjelma sebagai Shuro pembunuh muncul. Wanita misterius. Kamu ingin aku membantumu?
Yun Hao, jika Anda mau, itu secara alami yang terbaik. Jika Anda memiliki kekhawatiran, Anda tidak boleh bergerak, saya punya cara lain. Cara lain, sangat berisiko. Yun Hao, metode apapun berisiko. Wanita misterius. Oke, aku akan membantumu sekali. Yun Hao, sebelum menangani masalah ini, pertama-tama bawa semua guru surgawi cakrawala yang ingin membunuhku ke sini. Dia sudah memutuskan untuk menghentikan pria di dalam berubah menjadi membunuh Shuro. Pada saat yang sama, dia juga harus menggunakan kekuatan ini untuk menyingkirkan semua kesombongan surgawi di cakrawala yang ingin membunuhnya. Bab 778, potong informasinya, sempurnakan. Jenius di Tanah Suci Hutan Belantara Timur ini, menurut apa yang dikatakan Hong Jiao, ingin kembali dan melaporkan tentang makam surgawi Huang Quan. Mereka telah kehilangan terlalu banyak orang di makam surgawi Huang Quan, dan mereka tidak berani menjelajahinya secara pribadi, air di dalamnya terlalu dalam untuk mereka pahami. Namun, tidak lama setelah orang ini dan Hong Jiao bertindak secara terpisah, tiba-tiba, cahaya pedang menembus ruang dan muncul di belakangnya dalam sekejap. Hah! Pedang Qi jatuh. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi sama sekali, dia membelah tubuhnya menjadi dua dengan satu pedang dan meledak. Yun Hao membuat langkah tegas dan memotong berita tentang makam surgawi Huang Quan. Sisi lain, Hong Jiao penuh dengan kebencian. Sangat dirugikan. Saya pikir penemuan makam surgawi Huang Quan adalah kesempatan besar, tetapi ternyata itu adalah lubang besar, dan dia hampir jatuh ke dalam lubang ini. Mereka yang mau mengikutinya, hanya ada satu yang tersisa untuk mati. Orang itu Yun Hao benar-benar menyelinap ke makam surgawi Huang Quan, dan sepertinya dia pasti telah mendapatkan sesuatu di dalamnya, sehingga makhluk di makam surgawi Huang Quan akan memburunya. Saya harus menemukannya dulu, membunuhnya. Saya tidak hanya dapat mengambil nyawanya untuk mendapatkan hadiah berburu, tetapi saya juga bisa mendapatkan harta karun yang dia dapatkan dari makam surgawi Huang Quan. Hong Jiao bergumam pada dirinya sendiri. Itu sebabnya dia menarik diri dari satu-satunya yang tersisa di sisinya. 1. Memang perlu untuk membiarkan Tanah Suci Hutan Belantara Timur menjelajahi makam surgawi Huang Quan, tetapi yang lebih penting, bunuh Yun Hao sendirian dan dapatkan semua manfaatnya. Aneh, dia belum lama pergi, tapi mengapa teknik rahasia pelacakanku tidak bisa menangkap jejak apa yang dia tinggalkan? Hong Jiao tampak sangat tertekan. Dia menggunakan teknik rahasia satu demi satu, mencoba mengambil gumpalan napas Yun Hao dari langit dan bumi di sekitarnya. Tetapi bimbingan teknik rahasia itu seperti lalat tanpa kepala, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Hong Jiao masih tidak menyerah, dan terus menggunakan teknik rahasia, ingin melacak keberadaan Yun Hao. Tiba-tiba, Hong Jiao akhirnya tersenyum. Akhirnya menemukan gumpalan napas Yun Hao. Dia harus mengikuti bimbingan nafas ini. Sesaat kemudian, Hong Jiao datang ke hutan pegunungan. Menurut bimbingan napas, Yun Hao ada di dekat sini. Sepertinya dia dikejar dan dibunuh oleh makhluk di dalam makam surgawi Huang Quan, dan luka-lukanya tidak ringan. Dia bersembunyi di dekat sini dan tidak bergerak. Dia pasti sembuh. Ini Tuhan membantuku. Tuhan ditakdirkan untuk mati di tangan Hong Jiao-ku. Hati Hong Jiao bersemangat. Meskipun dia hampir ditanam di makam surgawi Huang Quan, dia masih dalam kondisi yang sangat baik, dan dia masih bisa mengerahkan kekuatan tempurnya yang lengkap. Tepat ketika Hong Jiao berencana untuk mencari di daerah ini, mutasi mendadak. Wah! Wah! Dalam sekejap, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah. Cahaya, pedangnya cemerlang dan besar, dan suara siulan pedang terbang seperti gelombang besar. Hong Jiao langsung menyadari bahwa dia telah disergap. Wajahnya suram, dia mendengus dingin, dan pikirannya mendesak sutra merah untuk berguling, seperti sungai merah yang bergelombang dan mencuci, mengayunkan semua pedang terbang yang melesat keluar. Ukir subrencana serangga, Yun Hao, keluar dan mati. Hong Jiao memarahi dengan marah. Dia meraih Hong Aya dengan satu tangan dan membuangnya. Hong Aya langsung menghancurkan ruang sekitarnya. Secara paksa menghancurkan pedang terbang Yun Hao melalui lubang, kecepatannya meledak, dan dia bergegas keluar. Namun, arai pedang hanyalah cara pertama. Hong Jiao, yang baru saja meninggalkan jangkauan serangan susunan pedang, wajahnya yang suram langsung menjadi pucat. Karena lingkungan sudah ditutupi oleh cahaya spiritual yang cemerlang. Pembentukan. Pada saat ini, Hong Jiao benar-benar panik. Dia tahu bahwa Yun Hao adalah master arai suci.
Apa yang tidak dia duga adalah bahwa tidak lama setelah Yun Hao meninggalkan makam surgawi Huang Quan, saat ini, dia akan dapat mengatur formasi tingkat suci di sini. Kecepatan pengaturan formasi ini benar-benar luar biasa, terlalu cepat. Hong Jiao belum pernah mendengar tentang penyihir arai tingkat suci yang dapat mengatur arai suci dalam waktu sesingkat itu. Terkejut atau panik, Hong Jiao tidak berhenti di sana. Sebagai pemain benih yang berfokus pada kultivasi di tanah suci hutan belantara timur, meskipun dia hanya seorang kultivator di puncak alam kesengsaraan, dia juga memiliki kekuatan tempur super untuk membantai orang suci. Hong Jiao meledak dengan cara yang kuat, dan mantra warisan tingkat atas dari tanah suci hutan belantara timur terus dilemparkan, memainkan serangan sengit satu demi satu, dan sulit untuk bertemu dengan susunan suci Yun Hao. Dalam sekejap, Hong Jiao dan serangan di bawah formasi mendarat ratusan kali. Dia mampu melindungi dirinya sendiri untuk saat ini. Tapi jika terus seperti ini, pasti akan keren. Bagaimanapun, kekuatannya terus-menerus dikonsumsi. Tetapi selama Yun Hao menggunakan beberapa bahan, dia dapat terus memberikan energi untuk pengoperasian formasi. Anda harus menerobos dan membunuh formasi ini. Begitu Hong Jiao memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menggertakkan giginya, nafas di tubuhnya tiba-tiba meroket, kekuatannya sangat keras, dan merah padat muncul di permukaan kulitnya, yang terlihat sangat ganas. Jari jatuh, mendengus lembut, sutra merah. Hong Jiao berputar di sekitar tubuhnya, melindungi tubuhnya, dan sosoknya meledak, menunjuk ke depan. Kemanapun jari pergi, semuanya runtuh, dan kekuatan kehancuran sangat menghancurkan. Ledakan, kekuatan kehancuran yang kuat berhasil memecahkan lubang di formasi Yun Hao. Suasana hati, Hong Jiao langsung berubah dari gelap menjadi cerah. Hancurkan formasi Yun Hao, semuanya bebas dari rasa khawatir. Sutra merah, Hong Jiao melesat keluar, membuka jembatan merah panjang di udara, dan bergegas keluar di sepanjang lubang di formasi. Hong Jiao menginjak sutra merah dan melepaskan diri dari formasi Yun Hao. Saat berikutnya, hati Hong Jiao melahirkan perasaan bahaya yang ekstrim, dan pupil matanya menyempit. Karena, di depannya, ada percikan api 4 warna yang mengambang. Percikan, ini sepertinya menunggunya di sini. Ledakan, percikan api, 4 warna meledak. Gelombang panas yang sangat menakutkan langsung menghantam tubuh Hong Jiao, dan lautan api yang mengamuk langsung menenggelamkan Hong Jiao. Ah! Hong Jiao, yang berada di lautan api, menjerit kesakitan. Dia meletus dengan putus asa dan bergegas keluar dari api. Pada saat ini, seluruh tubuh Hong Jiao hangus hitam, dan senjata ajaib sutra merah juga terbakar dengan lubang, seperti kain. Hong Jiao, yang rambut dan alisnya terbakar, menjadi gila karena marah. Dia mengira dia adalah seorang pemburu dan Yun Hao adalah mangsanya. Dia mengunci jejak mangsanya, bersemangat, tetapi hasilnya. Mangsanya, sebaliknya, memasang 3 seri jebakan di sini, menyebabkan dia sangat malu sehingga dia hampir mati. Saat ini, Hong Jiao akhirnya melihat mangsanya. Yun Hao terbang di udara dengan ekspresi tenang, menatapnya dengan acuh tak acuh. Lubang hidung. Hong Jiao masih mengeluarkan asap hitam, dan dia berteriak dengan marah, Yun Hao, kartu holemu telah habis dan kamu belum bisa membunuhku. Selanjutnya, cara lain apa yang bisa kamu miliki? Waktu kematianmu telah tiba. Tubuhnya, disertai dengan teriakan marah, tersapu, dan sutra merah compang camping itu menjentikkan dan mencambuk ke arah Yun Hao. Hah! Yun Hao mencabut pedangnya dari sarungnya. Cahaya dingin dari pedang Qi mengalir keluar dari sarungnya seperti deras. Sebuah pedang merobek sutra merah Hong Jiao, dan kekuatan pedang ini tidak berkurang sedikit pun, dan kemudian jatuh ke tubuh Hong Jiao, membelah tubuh Hong Jiao menjadi beberapa bagian. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya. Jiwa Hong Jiao yang melarikan diri dari tubuh yang hancur ditekan oleh kekuatan Yun Hao. Yun Hao, kamu! Jiwa Hong Jiao yang tersisa berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak berhasil, dan sangat ketakutan. Namun, Yun Hao sama sekali tidak tertarik untuk mendengarkannya setelah dia selesai berbicara. Dia langsung melambaikan tangannya, benar-benar menghancurkan sisa jiwa Hong Jiao. Jika Hong Jiao terpecahkan, berita tentang makam surgawi Huang Quan dapat dianggap benar-benar terputus. Selanjutnya, saatnya menyempurnakan 9 nuansa rumput. Setelah 9 shade grass benar-benar disempurnakan, orang-orang dari Zhongzhou, Xinjiang Selatan, wilayah barat,
dan Beihai juga harus tiba di hutan belantara timur. Bab 779, Pesan Rune Roh, Gu Emas. Yun Hao membunuh Hong Jiao dan baru saja akan pergi. Dia menatap Jiang Chen dan menemukan Jiang Chen. Jiang Chen, kamu membunuh mereka semua? Yun Hao tidak menyembunyikannya, dan berkata, aku hanya membunuh 2, dan yang lainnya semua mati di makam surgawi Huang Quan. Jiang Chen, makam surgawi Huang Quan sangat berbahaya. Yun Hao, ini adalah biro di dalam, dan selanjutnya, orang-orang yang memasuki makam surgawi Huang Quan adalah bahaya yang sebenarnya. Jiang Chen, ada baiknya kamu datang dan menjelajahi jalan dulu, karena sangat berbahaya, maka aku tidak akan masuk. Yun Hao, Jiang Chen, ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan Anda, orang-orang dari Tanah Suci Xinjiang Selatan telah tiba di hutan belantara timur, dan orang-orang itu semua menggunakan Gu, caranya aneh, dan mereka tidak dapat dijaga. Yun Hao, saya pikir Anda ingin bersaing dengan Tian Jiao ini. Jiang Chen, ketika saya membual kepada penguasa suci hutan belantara timur, saya berkata bahwa saya akan mengalahkan semua jenis Tian Jiao, tetapi tidak ada gunanya mengalahkan mereka, dan ada orang-orang yang sangat kuat di antara mereka. Meskipun saya pikir saya juga sangat kuat, tetapi bagaimana jika perahu terbalik di selokan? Aku juga takut mati. Itu benar, benda ini untukmu. Jiang Chen menjabat tangannya, dan kertas rune terbang ke arah Yun Hao. Tunggu, aku punya berita untuk memberitahumu. Setelah berbicara, Jiang Chen berbalik dan berencana untuk pergi. Tunggu, Yun Hao berteriak. Jiang Chen, kamu harus tahu rahasiaku, dan aku tahu rahasiamu. Tapi aku tidak akan membantumu sekarang, karena kamu belum mencapai titik di mana kamu bisa membuatku mati untukmu. Yun Hao, apakah Anda membantu atau tidak? Itu adalah kebebasan Anda, seni rahasia ini. Anda ambil dan coba. Dengan itu, Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan merek warisan seni rahasia terbang menuju Jiang Chen. Kemudian, Yun Hao berbalik dan terbang. Jiang Chen tertegun sejenak dan bergumam, dia membeliku. Semangat, pertempuran di tubuhnya, mari kita lihat apa itu dulu. Jiang Chen menghela nafas, dan kemudian mengambil jejak warisan seni rahasia yang diberikan oleh Yun Hao ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, wajahnya berubah secara signifikan, dan dia berkata, teknik rahasia ini sangat membantu saya dalam mengendalikan mata ilahi. Jika saya memiliki teknik rahasia ini, saya akan mendapatkan tulang ilahi lengkap dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan saya 20% yakin bahwa saya dapat mengendalikan kekuatan tulang ilahi. Semangat perang! Rekan penulis, Anda hanya yakin 10% sebelumnya? Jiang Chen menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak yakin sebelumnya. Semangat perang! Jiang Chen, jangan takut, ketika saya masih muda, seorang peramal buta mengatakan bahwa saya akan memiliki 2 putra dan seorang putri. Semangat perang, apa? Jiang Chen, jadi, selama saya tidak memiliki 2 putra dan seorang putri, saya tidak akan mati. Untuk menghindari memiliki putra dan putri, jadi saya bahkan belum mencium mulut seorang gadis. Semangat perang, ciumlah dan kamu tidak akan hamil. Jiang Chen, kamu bisa hamil dengan berpegangan tangan. Pendahulu semangat perang, zaman telah berubah, dan sekarang orang-orang muda bermain gila. Kamu tidak mengerti. Semangat, perang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Yun Hao menemukan tempat dan mengeluarkan 9 warna rumput. Ini adalah obat super yang efeknya tidak lebih lemah dari buah darah naga dan phoenix. Tapi buah darah naga dan phoenix, Yun Hao bisa menelannya secara langsung. 9 warna rumput, ini perlu disempurnakan. Yun Hao langsung mengorbankan segel api Taiyan, dan percikan api 4 warna berubah menjadi gumpalan api yang bercampur dengan 4 warna. Nyala api membakar 9 warna rumput, membakar kotorannya, dan mengekstrak esensinya. Di kota Tongtian, terjadi kegemparan. Karena, ada kabar bahwa kelompok super jenius yang dikirim oleh Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah meninggal lebih dari 80%. Apa konsep ini? Sebelumnya, Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah aktif di luar, dan para jenius yang mewakili generasi emas Tanah Suci Hutan Belantara Timur dimusnahkan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak cukup untuk memiliki dampak yang menegangkan pada Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Bisakah? Sekarang ini benar-benar menegangkan. Hilangnya sekelompok jenius dengan bakat luar biasa pasti akan menyebabkan kesalahan pada kekuatan Tanah Suci Hutan Belantara Timur di masa depan. Dan semua orang di kota Tongtian merasa bahwa Yun Hao membunuhnya.
Persepsi semua orang tentang kekuatan Yun Hao memiliki perasaan tidak nyata seperti mimpi. Yun Hao, seberapa kuat itu, tepatnya? Dan ketika berita menyebar bahwa para jenius super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah menderita banyak korban, ada berita lain yang memicu diskusi super panas di kota Tongtian. Orang-orang dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, mendahului orang-orang dari daerah lain, datang ke Hutan Belantara Timur. Selain itu, Tanah Suci Hutan Belantara Timur telah memanggil kembali para jenius super yang masih hidup dan meminta mereka untuk bergabung dengan para jenius dari Tanah Suci Xinjiang Selatan. Sekarang, Tanah Suci Padang Gurun Timur. Lebih dari selusin super jenius dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur berdiri di alun-alun yang sama dengan lebih dari 30 Tianjiao muda dari Tanah Suci Xinjiang Selatan. Sosok Jiang Chen terbang. Dia berada di depan orang lain, di depan Yun Hao, tetapi dia berperilaku sangat berbeda. Dia sangat dingin dan sedikit menarik diri. Mungkinkah ini putra Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur? Seorang wanita menyihir dari Tanah Suci Xinjiang Selatan memandang Jiang Chen. Jiang Chen meliriknya dan berkata, "Menjauhlah dariku." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tuan muda Jiang Chen, saya adalah putri suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, bernama Wu Li, dan kami akan bekerja sama lebih banyak di masa depan." Jiang Chen, ngomong-ngomong, jangan mendekatiku. Wu Li, putra Jiang Chen sepertinya tidak mau bekerja sama dengan kita. Jiang Chen, aku khawatir kamu hamil. Wu Li, semua orang yang hadir. Jiang Chen memikirkannya dan merasa perlu untuk menjelaskan. Peramal berkata bahwa saya akan memiliki 2 putra dan 1 putri dalam hidup saya. Jadi selama saya tidak memiliki putra atau putri, saya tidak akan mati. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Ahem. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan status yang sangat tinggi di Tanah Suci Hutan Belantara Timur terbatuk ringan dan berkata, "Selanjutnya, Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tanah Suci Xinjiang Selatan akan bergabung. Saya harap Anda dapat berhati-hati dalam berburu Yun Hao, dan Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Ancaman putra ini bahkan lebih besar dari yang diharapkan semua orang." Jiang Chen, dia tidak kuat. Tiba-tiba, semua orang memandang Jiang Chen. Wu Li, bukankah putra Jiang Chen melawannya? Jiang Chen, tidak, saya tidak menemukannya. Jika tidak, dia akan mati sejak lama. Bagaimana mungkin giliran Anda? Lalu bagaimana kamu tahu dia tidak kuat? Mungkinkah dia membunuh begitu banyak orang yang memburunya di Hutan Belantara Timur, dan ada alasan tersembunyi lainnya? Seorang lelaki tua dari Tanah Suci Xinjiang Selatan bertanya, "Jiang Chen, jika kamu tidak sekuat aku, kamu secara alami tidak kuat. Yun Hao pasti tidak sekuat aku. Jika aku menemukannya, aku bisa membunuhnya dengan 1 pukulan." Kerumunan kembali, tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tianjiao muda dari Tanah Suci Xinjiang Selatan pergi bersama dan terus berburu Yun Hao. Di jalan, Wu Li secara khusus menjauhkan diri dari Jiang Chen. Tapi siapa tahu, Jiang Chen berinisiatif untuk terbang. "Jiang Chen, apakah ada yang salah?" "Jiang Chen, ku dengar kamu memiliki gu emas kelahiran." Sentuhan kebanggaan melintas di wajah Wu Li, dan dia berkata, "Gu emas yang baru dipromosikan tidak cukup untuk dikhawatirkan." "Jiang Chen, keluarkan dan lihat." Wu Li tidak keberatan, telapak tangannya terbentang, dan tiba-tiba, seekor cacing emas keluar dari daging telapak tangannya. "Jiang Chen, apa gunanya gu emas kelahiranmu?" Wu Li, tidak ada komentar. Jiang Chen, "Hah, wanita, polanya terlalu kecil." Sisi lain, Yun Hao telah menyempurnakan 9 warna rumput. Di depannya, hanya ada 1 tetes cairan hitam yang tak tertandingi yang tersisa. Saat Yun Hao hendak menelannya, tiba-tiba, kertas rune yang diberikan Jiang Chen kepadanya berfluktuasi. Yun Hao mengeluarkan kertas rune. Di kertas rune, 1 muncul itu kata kecil. "Luo Li, putri suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, telah berangkat bersamaku. Gu emas kelahirannya adalah cacing kecil, dan kemampuannya tidak menyenangkan. Kamu bisa melihatnya sendiri." Kemudian, garis itu menghilang. Dalam rune roh, kemunculan gu emas muncul. Setelah beberapa saat, gu emas menghilang lagi, dan sebaris kata-kata kecil lainnya muncul. "Apakah kamu ingin membunuh mereka sekarang? Saya akan membawanya ke sana jika saya mau. Bunuh lagi dalam 3 hari." Kekuatan spiritual Yun Hao meninggalkan 5 kata pada rune roh, dan 5 kata ini menghilang dalam sekejap. Dia menyingkirkan jimat itu. Dia sudah mengenali gu emas Natal. Gu, darah.
Jika Anda memiliki informasi penting ini sebelumnya, akan mudah untuk ditangani. Saat berikutnya, Yun Hao membuka mulutnya dan menelan, dan setetes cairan obat yang diekstraksi dari 9 Sades Grass langsung masuk ke mulutnya. Tiba-tiba, energi dingin yang tak tertandingi meletus di tubuh Yun Hao. Bab 780, Rencana untuk mengusir harimau dan melahap serigala. Setelah cairan obat dari rumput 9 bayangan dimurnikan, setelah ditelan oleh Yun Hao, itu langsung meledak dengan energi yang sangat dingin. Energi ini digunakan untuk memadamkan tubuh, yang berbeda dari cara Yun Hao sebelumnya untuk menadakan tubuh. Tapi itu bekerja dengan baik. Di bawah rangsangan energi dingin yang ekstrim itu, kekuatan tubuh fisiknya meningkat dengan kecepatan yang signifikan. Apalagi energi yang terkandung dalam obat cair juga dapat menyehatkan tubuh yang telah dimurnikan dengan kuat, sehingga tidak akan menyebabkan keseimbangan hilang. 2 hari berlalu dalam sekejap. Energi 9 Sades Grass benar-benar habis. Itu masih belum cukup. Dia menghela nafas. Suara dari wanita misterius itu keluar dari monumen ilahi. Kamu meremehkan tingkat tubuh suci dari teknik penciptaan primal. Kamu harus tahu bahwa begitu kamu dipromosikan ke tubuh kudus, bahkan jika itu hanya tubuh suci tingkat yang lebih rendah, itu adalah vitalitas tubuh fisik. Sejalan dengan itu, kesulitan menerobos ke tingkat tubuh suci secara alami luar biasa. Yun Hao, 19 nuansa rumput tidak bisa bekerja. Lalu temukan cara untuk mendapatkan mata air kuning. Efek mata air kuning bahkan lebih mendominasi daripada 9 nuansa rumput. Meskipun makam surgawi Huangquan adalah sebuah biro, Yun Hao telah memutuskan untuk mencegah orang-orang di dalam mengolah gong surgawi Huangquan dengan sempurna, jadi dia ditakdirkan untuk melakukan sesuatu pada makam surgawi Huangquan, dan air Huangquan di dalamnya juga merupakan salah satu tujuannya. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat dipromosikan dari tubuh Dao sempurna ke tubuh suci, tetapi 2 kekuatan supernatural tingkat anti surga dari kehidupan kembar dan tubuh emas abadi telah dipulihkan dan dapat digunakan. Kedua kekuatan supernatural tingkat surga, ini tidak diragukan lagi puluhan atau ratusan kali lebih kuat dalam menghadapi bahaya. Depan, Yun Hao mulai bersiap untuk menangani masalah Gu Emas Xinjiang Selatan. Depan, jimat roh. Jiang Chen untuk Yun Hao berfluktuasi lagi. Saya membawa mereka ke sekitar Anda, 32 dari Tanah Suci Xinjiang Selatan dan 11 Tanah Suci Hutan Belantara Timur, begitu pertarungan dimulai. Bahkan jika saya membantu Anda, saya mungkin tidak dapat membunuh mereka semua, jadi saya tidak akan membantu Anda, saya tidak ingin terungkap. Yun Hao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meninggalkan kata-kata di rune roh. Tanpa bantuanmu, dalam 1 jam kami akan membantai mereka semua. Jiang Chen, yang melihat baris kata-kata ini, mengangkat alisnya. Orang-orang, baik, Anda ingin menghancurkan begitu banyak orang sekaligus? Kemudian, di antara 2 Tianjiao yang ditinggalkan oleh Jiang Chen, penyihir suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan mengejar mereka. Tuan Muda Jiang Chen, Anda sepertinya menghindari kami, Anda punya rahasia? Wu Li menatap matanya. Jiang Chen, kamu tidak punya rahasia? Wu Li, Jiang Chen, oke, jangan curiga di sini, kamu tidak perlu mengikutiku, aku akan bertindak sendiri untuk memburu Yun Hao, kamu mengikutiku, itu hanya akan memperlambat kecepatanku, dan ketika saatnya tiba, kamu akan berbagi denganku panen membunuh Yun Hao, aku merasa sangat tersesat. Dengan itu, kecepatan Jiang Chen melonjak dan pergi. Kakak perempuan, orang ini tidak masuk akal, ada baiknya dia pergi. Seorang pria dari Tanah Suci Xinjiang Selatan melangkah maju dan berkata dengan marah. Mata Wu Li berkedip, dan dia berkata, dia diam-diam menghubungi orang lain sekarang, dia sangat terburu-buru untuk menyingkirkan kita sekarang, dia pasti telah menguasai keberadaan tepat Yun Hao, pergi, segera ikuti. Jiang Chen memperhatikan bahwa orang-orang di belakangnya mengejarnya. Senyum kemenangan melintasi sudut mulutnya. Roh, perang, kamu bilang kamu tidak akan membantu Yun Hao, tetapi kamu sudah mengambil inisiatif untuk membantunya. Jiang Chen, dia cukup menarik, dia terlihat enak dipandang, tetapi jika dia ingin saya bekerja untuknya, itu masih jauh. Dekat makam surgawi Huangquan, Jiang Chen berhenti, dia berbalik untuk menatap pria di belakangnya, dan berkata, aku berkata, jangan ikuti aku. Wu Li, Jiang Chen, aliansi antara Tanah Suci Xinjiang Selatan dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur diputuskan oleh tingkat tinggi, Anda tidak ingin bergabung, itu urusan Anda,
Tetapi Anda menemukan petunjuk Yunhao tetapi ingin menelan pujian sendirian. Ini tidak baik, kami datang jauh-jauh dari Xinjiang Selatan, dan kami tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Dalam tim, orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur juga berbicara, kakak senior Jiang, Yunhao licik, bukannya kami tidak percaya pada kekuatan Anda. Tetapi jika Yunhao menyelinap pergi, akan sulit untuk menemukannya lagi, jadi mari kita buru dia bersama. Jiang Chen menggertakkan giginya, mendengus dingin, berbalik lagi, dan bergegas langsung ke pintu masuk makam surgawi Huang Quan. Yunhao berkata bahwa makam surgawi Huang Quan sangat berbahaya. Pada saat ini, menurut pengertian rune roh, Jiang Chen dapat menentukan bahwa Yunhao ada di sini. Dia mungkin menebak apa yang ingin dilakukan Yunhao. Gunakan kekuatan di makam surgawi Huang Quan untuk meminjam pisau untuk membunuh. Sesaat kemudian, Jiang Chen datang ke langit di atas pintu masuk makam surgawi Huang Quan. Dia menatap pintu masuk dengan ekspresi serius. Sekelompok orang mengikuti. Bau tempat ini memiliki yang aneh. Sister Wiyat, hati-hati, saya punya firasat. Wu Li memandang Jiang Chen dan berkata, Jiang Chen, apa yang ada di sini? Jiang Chen, mengapa saya harus memberitahu Anda? Dengan itu, sosok Jiang Chen melintas, dan dia bergegas langsung ke pintu masuk ke bawah tanah. Ledakan. Saat berikutnya, raungan besar datang dari kedalaman gua yang gelap gulita. Yunhao menderita kematian. Suara Jiang Chen juga keluar. Begitu mendengar ini, Wu Li tidak lagi ragu-ragu dan segera bergegas masuk. Orang-orang lainnya mengikuti. Akhirnya menemukan Yunhao. Meskipun kekuatan Yunhao sekarang menjadi misteri, dengan Jiang Chen dan penyihir suci Xinjiang Selatan Li, semua orang tidak perlu takut. Di dalam gua, Jiang Chen memandang Yunhao dan berkata, aku akan keluar dulu. Yunhao, jangan masuk lagi. Jiang Chen langsung berteleportasi. Menggunakan kekuatan supernatural teleportasi, bahkan jika Wu Li dan mereka masuk melalui lorong, Jiang Chen tidak akan bertemu dengan mereka. Dan saat ini, di dalam istana bawah tanah jauh di bawah tanah, Nether Piton berkepala 9 tergeletak di sebelah sarkofagus, Kaisar Huang Quan, seseorang sudah datang, tetapi sepertinya ada yang tidak beres. Orang yang mengambil 9 bayangan rumput terakhir kali sepertinya ingin menggunakan kekuatan kita untuk membantunya menyelesaikan lawannya. Kaisar Huang Quan, tidak apa-apa, bagaimana jika dia menggunakannya? Orang-orang yang dia tarik semuanya adalah anak muda tingkat jenius, dan ki dan darah semacam ini lebih bermanfaat bagi saya. Anak ini sangat berani dan berani menggunakan kekuatan kami. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa kami juga menggunakannya untuk menarik orang lain, dan ketika dia tidak memiliki nilai guna, kami akan membunuhnya. Nether Piton berkepala 9, dimengerti, di dalam gua. Setelah sekelompok orang Wu Li bergegas masuk, mereka tidak menemukan Jiang Chen, tetapi mereka menemukan Yunhao. Wu Li tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung mengorbankan gu emas kelahiran. Gu darah emas melesat ke arah Yunhao dalam sekejap. Yunhao menebas dengan pedang. Pedang ki yang mengandung ujung tajam menebas gu emas kelahiran Wu Li. Namun, tapi pedang ki Yunhao lah yang hancur. Gu emas kelahiran tidak mengalami kerusakan sama sekali. Cacing gu emas yang marah tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat tajam dan menusuk. Kekuatan spiritual Yunhao bergetar, dan gerakannya muncul jejak kondensasi. Kecepatan gu emas kelahiran. Wu Li melonjak lagi, dan langsung bergegas ke sisi Yunhao, langsung mengebor ke tubuhnya. Yunhao segera berbalik dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Pukul gu emas kelahiranku, Yunhao, kamu sudah mati. Wu Li memimpin orang-orang dan segera mengejar. Sesaat kemudian, Yunhao akhirnya merasakan nafas Nether Piton berkepala 9, dan dia berhenti. Wu Li, yang menyusul, menatap Yunhao dan mencibir, Yunhao, keberuntunganmu mati di tanganku. Sudut mulut. Yunhao mencibir, dan saat berikutnya, dia berteleportasi dalam satu langkah, menghalangi pintu keluar lorong ini. Dia tidak segera pergi. Blokir jalan ini dan jangan beri Wu Li dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Kemudian, Nether Piton berkepala 9 akhirnya bergegas keluar. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.